Saya akan memandu doa ini secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah hari ini hari penuh keberkahan serta penuh kebahagiaan untuk kami yang hadir dalam acara webinar Korpri Menyapa ASN. Berikanlah kami dan keluarga kami kesehatan yang baik. Bukakanlah pintu rizki yang seluas-luasnya. Lindungilah kami dan keluarga kami dari mara bahaya. Tambahkan rasa syukur kami atas segala kenikmat-Mu. Mudahkanlah segala urusan kami. Dan kabulkanlah segala hajat permohonan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Edi Jaya Johana. Semoga apa yang telah menjadi harapan kita bersama dalam selimut kalimat doa yang telah dikucurkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan acara yang kita jalani pagi hari ini akan mendapat keberkahan dan kebermanfaatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mohon izin untuk menyapa sejenak. Kami sapa kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Korpi Nasional yang terhormat Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SHMH. Pak Profesor Zudan, sehat Bapak? Selamat Ya, pagi, Prof. sehat, sukses, alhamdulillah. Mas Adi, terima kasih. Ya, Bapak, terima kasih banyak Prof. Zudan, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpi Nasional, yang juga selaku Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan saat ini juga menjabat sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Kami tidak lupa pula menyapa Bapak Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Korpi Nasional, Bapak Dr. Bima Haria Wibisana. Pak Bima, mohon izin, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Selamat pagi semua. Alhamdulillah Bapak sehat. Terima kasih Bapak sudah berkenan membersamai acara webinar kita pada pagi hari ini. Dan tentunya para narasumber kita yang juga telah hadir bersama kita, Bapak Dwi Larso dan Bapak Oni Bibin Bintoro, yang akan menjadi pemateri kita pada acara yang tentunya sangat dinanti-nantikan oleh para anggota Korpi dari seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, segenap anggota dan pengurus Korpi dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, dan kota yang kami hormati. Pada acara pagi hari ini tentunya merupakan acara yang sangat ditunggu-tunggu bagi para aparatur sipil negara untuk menggali informasi lebih dalam, wawasan, dan tentunya kiat, tips, dan trik untuk mendapatkan beasiswa sebagai bagian dari pengembangan kompetensi sebagai profesinya sebagai aparatur sipil negara. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk melangkah ke acara selanjutnya, kami mohon perkenan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SHMH, selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Korpi Nasional, juga sekaligus sebagai Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pejabat Gubernur Sulawesi Barat, untuk dapat menyampaikan keynote speech kepada kita semua, para peserta webinar ke-26 Dewan Pengurus Korpi Nasional. Pada Bapak Profesor Zudan Arif Fakrullah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan Indonesia di bagian Barat. Selamat agak siang untuk yang di tengah, dan selamat siang untuk Indonesia Timur. Saya menyapa kawan-kawan ini dari Makassar, dari Indonesia Tengah. Saat ini saya sedang berada di Universitas Hasanuddin. Terima kasih kepada Pak Rektor yang meminjami ruangan, karena saya sedang menguji doktor di Unhas pagi hari ini. Dan bersama dengan kawan-kawan, saya ingin menyapa Mas Bima, Wakil Ketua Umum, juga Pak Oni Bibin Bintoro, narasumber, juga Pak Dwi Larso, sahabat saya di LPDP, dan rekan-rekan semua pengurus Korpri di tingkat nasional, kementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten kota. Saya lihat banyak sekali yang hadir, baik di Zoom maupun YouTube. Terima kasih pada panitia, ini topik yang sangat relevan, sangat bermanfaat. Pertama, bermanfaat bagi institusi. Karena kalau kita melihat desain beasiswa, kita harus bicara desain by institution. Yang kedua, untuk pribadi.
saya sendiri memiliki pengalaman pribadi dengan beasiswa ini. Karena beasiswa merupakan katup penyelamat bagi yang sedang sekolah, S1, S2, maupun S3. Secara pribadi, saya ini sangat tertolong dengan lahirnya sistem beasiswa ini. Saya 2 kali dapat beasiswa dari swasta. S1 saya dapat beasiswa dari Yayasan Adi Dharma Bakti. Sebagai mahasiswa berprestasi, diberi beasiswa. Yayasan Adi Dharma Bakti itu didirikan oleh Pak Muhammad Nur, Gubernur Jawa Timur. Kemudian saya S2, dapat beasiswa dari Yayasan Wijaya Kusuma, beasiswa penuh, full, untuk S2. Dipilihkan dulu, saya waktu S2, Anda harus kuliah Fakultas Hukum, Magister Hukum, saya beri beasiswa. Karena kampus membutuhkan Magister Hukum bidang Hukum Ekonomi. Saya wajib masuk Fakultas Hukum, S2 Hukum, jurusan Hukum Bisnis. Dipaksa, karena kebutuhan institusi untuk akreditasi itu. Saya masuk dan diberi beasiswa penuh. Kemudian tahun 96, saya dapat beasiswa dari Bank Dunia, proyek kurs program unggulan untuk ambil program doktor. Nah, ini yang menyelamatkan sekolah saya. Karena saya dari keluarga biasa, ayah saya guru SMP, ibu saya penjual jamu. Nggak akan mampu kalau membiayai S1, S2, S3. Saya terus sekolah, lulus S1 langsung S2, lulus S2 langsung S3. Semuanya dengan beasiswa. Nah, hanya ada yang membedakan. Waktu saya S3 dibebaskan, mau ambil S3 bidang apapun boleh. Dapat uang dulu, baru kemudian dapat sekolahnya. Tapi waktu S2, kampus saya menentukan Pak Judan harus ambil S2 Hukum Bisnis karena kebutuhan institusi di situ. Nah, ini yang juga perlu kita diskusikan di sini. Mungkin Mas Bima, Mas Oni Bibin, karena beliau itu juga mendapat beasiswa di luar negeri, tahu betul. Saya 2 kali menjadi penjabat Gubernur Gorontalo dan Sulawesi Barat. Seringkali kebutuhan institusi dan beasiswa yang diterima oleh pribadi itu berbeda. Institusinya butuh S2 perencanaan pembangunan, butuh tentang manajemen bencana. Nah, anak-anaknya nggak mau milih itu, ambilnya kebijakan publik, ambilnya pemerintahan, karena beasiswanya milih sendiri. Nah, ini mungkin nanti dari LPDP bisa mendesain sistem yang lebih tepat. Kebutuhan institusinya seperti apa, kemauan yang sekolah seperti apa. Juga beasiswa short course ini harus dibangun. Karena kalau semua harus sekolah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun terlalu panjang. Ada nggak beasiswa short course untuk 2 minggu, 3 minggu? Dan nanti Mas Bima bisa mendalami hal ini. Gitu. Nah, dengan sistem besar yang kita bangun dari sisi pendidikan, beasiswa ini sebenarnya harus carinya di mana? Di swasta ada, kalau di pemerintah kita carinya di mana? Apakah mau disatukan di Menteri Pendidikan, atau kalau Pemda disatukan di Kementerian Dalam Negeri, atau terpecah-pecah seperti sekarang? Ada di Kemdikbud kah? Ada di kampus-kampus kah? Ada di LPDP kah, Kementerian Keuangan? Nah, ini perlu juga kita desain. Tapi prinsipnya beasiswa ini sangat menolong bagi para mahasiswa yang akan melanjutkan studi. Dan saya merasakan betul itu, karena saya S1, S2, S3 semuanya dengan beasiswa. Kalau nggak ada beasiswa, nggak tahu apakah bisa lulus seperti sekarang, sampai seperti sekarang ini. Nah, untuk itu, rekan-rekan semuanya, pengurus Korpri dan anggota Korpri, yuk kita manfaatkan forum ini. Di sini ada Pak Dilarso, dari LPDP, ada Pak Bima, Kepala BKN 8 tahun, ada Pak Oni Bibin. Pak Oni Bibin ini beasiswanya lebih banyak di luar negeri, 15 tahun lebih di luar negeri, S1, S2, S3. Jadi teman-teman, mari kita manfaatkan forum ini, forum yang sangat bermanfaat, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Korpri menyapa ASN dengan topik beasiswa bagi ASN, saya nyatakan dimulai. Terima kasih banyak, sukses selalu, sehat terus, bahagia terus, tambah sehat, tambah cerdas, dan ukuran sejahtera ada 3. Sehat, cerdas, dompetnya tebal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Judan. Sehat, cerdas, dan dompetnya tebal. Gitu, Pak ya. Terima kasih banyak, Bapak, atas motivasi yang diberikan kepada kami.
Ya, kita tentu sangat berterima kasih nih Pak dan sangat mengapresiasi perhatian dari Dewan Pengurus Korpi Nasional terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi ASN nih Pak di Indonesia, yang salah satunya juga telah dijuantahkan dalam webinar yang telah kita selenggarakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk kepada acara kita yang tentunya sudah sangat ditunggu-tunggu penyampaian materi dari para narasumber, kami izin iklan sejenak nih. Nah, ini ada iklan sejenak. Iklan ini mungkin bikin kami informasikan bahwa ke depannya Dewan Pengurus Korpi Nasional akan menyelenggarakan 2 kegiatan besar nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah rapat kerja nasional. Ini sebagai informasi kepada Bapak Ibu, para anggota Korpri dari seluruh Indonesia, kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Rapat kerja nasional Korpri itu akan dilaksanakan pada tanggal 21 September. Siapa narasumbernya? Wah, narasumbernya tidak kaleng-kaleng nih Bapak Ibu. Kita berencana akan menghadirkan 3 calon presiden Republik Indonesia. 3 calon presiden Republik Indonesia yang nanti akan saling berdiskusi dengan tema memperkokoh persatuan bangsa dan membahas kemaslahatan aparatur sipil negara di Indonesia. Wah, ini narasumbernya luar biasa dan temanya juga sangat ditunggu-tunggu. Jadi kita bisa mendapatkan ide begitu dari capres yang nanti akan maju di pemilihan umum presiden tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, itu iklan pertama. Iklan yang kedua, kami sampaikan juga bahwa akan dilaksanakan juga rangkaian hari ulang tahun Korpri, itu puncaknya tanggal 29 November, namun rangkaiannya sudah akan dilaksanakan sejak bulan Oktober nanti. Rangkaiannya ini banyak nih Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan memecahkan rekor muri nih. Rekor murinya jalan sehat, kemudian donor darah, dan catur. Kemudian yang kedua, ini yang mungkin ditunggu-tunggu nih para ASN milenial nih, Gen Z, Gen Y, begitu mungkin ya. Ada acara fun sport, jadi akan ada olahraga elektronik begitu ya, yang hobi mungkin main Mobile Legend dan kemudian jago begitu ya pada komunitasnya dan berprofesi sebagai ASN. Silakan ini nanti akan dipantau informasinya dari kami, perkembangannya bagaimana, dan mendaftarkan diri nih pada lomba fun sport tersebut untuk mengikuti lomba Mobile Legend dan e-sport lainnya. Kemudian yang ketiga, kita juga akan melaksanakan kegiatan pameran riset, seminar, webinar, dan seterusnya yang mungkin juga serupa dengan kegiatan webinar yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Dan puncaknya nih Bapak Ibu, puncaknya seperti biasa, kita akan melaksanakan puncak acara Hari Ulang Tahun Korpri di Istora Senayan yang rencananya akan menghadirkan event papan atas nih, slang ataupun Abang Judika gitu Bapak Ibu. Itu mungkin Bapak Ibu 2 iklan yang ingin kami sampaikan dari Dewan Pengurus Korpi Nasional. Semoga dapat dipantau terus, dicari nanti informasinya, dan bagi Bapak Ibu yang berprofesi sebagai ASN dan berminat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, jalan sehat, catur, donor darah, maupun lomba e-sport, silakan nanti mendaftarkan diri dan mewakili instansi masing-masing, baik di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk nih pada acara inti kita, tentunya sudah sangat ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semua, para peserta webinar ke-26 Dewan Pengurus Korpi Nasional, Korpri Menyapa ASN, dengan tema beasiswa bagi ASN. Kita sudah kehadiran 2 orang narasumber. Yang pertama, kami izin menyapa kepada Bapak Dwi Larso, Direktur Beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Keuangan, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP Kementerian Keuangan. Bapak Insinyur Dwi Larso, MSI PhD, apakah sudah bergabung bersama kami, Pak? Mohon izin, Bapak Dwi sedang proses untuk bergabung. Segera kami informasikan kembali jika Bapak sudah bergabung ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Berliana, terima kasih. Dan kita akan juga kehadiran narasumber kedua kita, itu adalah Bapak Oni Bibin Bintoro. Beliau adalah Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan dari Dewan Pengurus Korpi Nasional. Pak Oni Bibin Bintoro, mohon izin Bapak, apakah sudah bersama kami? Siap Pak Moderator. Bapak, terima kasih Bapak. Izin Bapak, sembari menunggu Bapak Dwi Larso, Bu Berliana, mohon izin kita sampaikan. Kita akan mungkin mulai dulu dengan Pak Oni Bibin Bintoro ya Bu. Nanti mohon disampaikan kepada Bapak Dwi Larso. Baik, kami juga menginformasikan nih Bapak Ibu, peserta di Zoom sudah mencapai puncaknya
di angka 1.000 orang. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang teman-temannya belum berkesempatan masuk dalam Zoom ini, silakan bergabung melalui channel YouTube kami di Dewan Pengurus Korpi Nasional, dan di sana juga sudah bergabung kurang lebih 1.500 partisipan. Jadi kurang lebih acara ini sudah dipantau 2.500 anggota Korpri se-Indonesia dari kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Ini merupakan angka yang luar biasa karena memang temanya juga sangat luar biasa. Mohon izin kami memperkenalkan narasumber kita yang pertama. Ini ada Bapak Oni Bibin Bintoro, Ing MBA MSI. Beliau merupakan Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan Dewan Pengurus Korpi Nasional, yang juga tadi sudah disampaikan oleh Prof. Judan, berpengalaman sekali dalam mencari dan mendapatkan beasiswa, begitu ya. Beliau ini ada Magister Sains di UI, kemudian Magister of Business Administration dan Master Business Informatics dari Rotterdam School of Management Erasmus University of Rotterdam di Belanda, kemudian Diploma Science in Information System ini di Massey University di New Zealand, dan untuk tingkat pendidikan Diploma Engineer Pan Electronic di The Hague University di Belanda. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi selain memang beliau bertugas di Dewan Pengurus Korpi Nasional, juga sebagai patok banding kita nih, semuanya para ASN, untuk dapat kemudian mencari dan mendapatkan tips dan trik bagaimana sih untuk mendaftar beasiswa dan mendapatkannya, sehingga bisa melaksanakan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan beasiswa. Beliau juga aktif di banyak sekali organisasi, kemudian seperti Ketua Dewan Pengurus Ikatan Alumni Program Habibie, General Chair and Conference Chair, dan organisasi lainnya. Ini ada pengurus pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia, nah Iluni UI, ini para Iluni UI, beliau juga pernah sebagai ketua bidang organisasi di pengurus pusat Iluni UI. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa penghargaan yang sudah beliau dapatkan, tentunya penghargaan Satya Karya 10 tahun dari Menristek Dikti, kemudian penghargaan Satya Lencana juga 10 dan 20 tahun dari Presiden RI, dan penerima beasiswa, ini penting Bapak Ibu, dan award pendidikan, yang banyak sekali nih daftarnya ini, di 86 sampai 94 dari World Bank, kemudian ada dari GTZ tahun 94, dari MREP ADB, Asian Development Bank nih, dari tahun 96 sampai 97, dan masih banyak lagi, Stunet Belanda di 2021 sampai 2003, kemudian di RRC di Northwestern 2014-2015. Beliau dari CV-nya tentu sangat menarik sekali. Kita akan ambil intisari wawasan dan apa yang ingin disampaikan kepada kita semua. Bapak Ibu, kita persilakan narasumber kita, Bapak Oni Bibin Bintoro, untuk dapat menyampaikan materinya. Mohon izin, Pak Oni Bibin Bintoro, silakan. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Umum Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia yang disingkat Korpri, Profesor Dr. Zudan Arif Fahrullah, Pak Dr. Bima Haryawi Bisana, Pak Wakil Ketua Umum, Pak Dr. Perwakilan dari LPDP, teman-teman sekalian yang hadir di sini maupun yang menonton dari YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya diberi tugas yang menurut saya luar biasa, yaitu memberikan cerita tentang berbagi pengalaman tentang memperoleh beasiswa ataupun apa yang didapat dari beasiswa. Walaupun sebenarnya harusnya ini kayaknya ada yang bocor ya, entah ada yang bocor. Harusnya Pak Andin ataupun Pak sahabat saya Pak Dwi Larso dari LPDP. Saya udah hadir belum Pak Andin atau Pak Dwi Larsonya? Belum ya? Oke, kalau gitu saya akan share slide yang saya buat. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Share screen. Beasiswa LPDP. Share screen.
Oke, jadi tugas saya hari ini diberikan tugas oleh Pak Moderator, itu bercerita tentang berbagi pengalaman memanfaatkan beasiswa luar negeri dan dalam negeri bagi ASN Jakarta 22 Agustus 2023. Nama saya Oni Bibin Bintoro, ini degree atau penggunaan gelar akademis yang tidak semuanya mungkin official saya pakai karena aturan di PNS itu harus dilaporkan kepada BKN. Tetapi semua degree saya adalah sekolah yang rata-rata memang diizinkan atau diberikan izin oleh institusi saya. Saat ini saya adalah Ketua Departemen Penelitian Pengkajian Korpri Nasional. Ini kalau misalnya ada pertanyaan silahkan email ke saya onibibinbintoro@brin.go.id. Jadi saya punya afiliasi sebagai preset di BRIN dan saya juga pernah saat ini menjadi visiting scholar di Kellogg Northwestern, visiting faculty Kellogg of School Management Northwestern University. Saya taruh di sini simply karena LPDP itu prestisius sekali, beasiswa yang diberikan itu hanya kepada universitas terkenal. Jadi saya taruh ini karena untuk menunjukkan saya sendiri juga dosen di sebuah universitas terkenal yang termasuk dalam list dari LPDP. Kemudian, kenapa ini menarik? Karena acaranya ini memang acara yang ditunggu-tunggu oleh para ASN, persis seperti pengantarnya oleh Profesor Zudan, termasuk berbagai pertanyaan. Beasiswa ASN ini penting karena seorang ASN tentunya harus mampu menaikkan kompetensinya. Jadi perlu pendidikan lanjutan. Pada saat yang sama, sebenarnya negeri ini butuh SDM yang lebih baik lagi, terutama untuk Indonesia Emas 2045. Artinya yang dibutuhkan itu agar birokrasi kita juga menjadi birokrasi kelas dunia. Jadi kalau kelas dunia ya gimana caranya? Di antaranya harus sekolah ke luar negeri ataupun sekolah lebih baik lagi. Jadi dalam negeri ataupun luar negeri. Tapi dalam kelas dunia. Tujuannya mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat-sahabat, kolega ASN, teman-teman maupun adik-adik yang sedang mencari peluang beasiswa. Nah, ini acaranya hari ini saya dikasih waktu 20 menit, 9.20 sampai 9.40. Nama saya Oni Bintoro, ASN sejak 86 di BPPT Kemristek BRIN, karir preset BRIN, pendidikan saya sebenarnya saya kuliah pertama kali itu di UI Elektro dan di Informatika ITB pada saat yang bersamaan. Pada zaman itu ada beasiswa yang sekarang disebut namanya beasiswa Habibie, tapi sebenarnya program pemerintah untuk memperbanyak insinyur karena diperkirakan Indonesia akan tinggal landas. Sehingga saya sekolah pada saat itu di TU Delft, dan TU Delft sendiri masuk daripada list target school, target universitas, makanya saya taruh bold. Tapi kemudian ternyata berubah strategi karena pada saat itu pemerintah butuh co-op, lebih banyak pengalaman, sehingga 2 tahun pengalaman saya adalah bekerja di Den Haag, jadi di TNO Naturkunde, jadi sebuah lembaga kayak BRIN dalam bidang applied physics, dan satu lagi dalam Telkom karena background saya informatika. Saya kembali tahun 94, tahun 96, 97 saya pergi untuk menjadi WDI dikirim ke Australia National University dengan beasiswa namanya MREP ADB. Ternyata 96-97 saya harus pergi lagi, jadi sebenarnya ini perginya kecelakaan yang ke Messi tahun 97-99. 99 saya kembali lagi, tahun 2001-2003 saya aktif. Jadi rata-rata ini saya mendapatkan beasiswa namanya dari Stunet, ini pemerintah Belanda, untuk mengambil gelar namanya MBA, Master of Business Administration and Master of Business Informatics. 2014-2015 saya memperoleh beasiswa dari Northwestern University untuk menjadi future professor kurang lebih. Di dalam negeri saya kuliah di sini, UI, ITB, ITS, award yang saya peroleh OFP, beasiswa Habibie, FAO, LEAD, MREP, NZODA, Stunet, DRC Kellogg, dan macam-macam lagi. Ini degree saya, dan kuliah saya di 4 benua, 5 negara, 10 universitas, 14 tahun di luar negeri, kuliah dengan beasiswa penuh. Yang saya mau ceritakan bahwa saya status pegawai negeri, sekarang sudah memiliki rencana karya satya 30 tahun, pada zaman itu belum ada LPDP. Jadi hampir semua beasiswa yang saya peroleh dari pemerintah asing, pemerintah luar negeri. Nah, kalau sekarang sudah ada LPDP. Jadi kalau dulu nggak ada LPDP. Hanya satu sebenarnya, jadi kalau ditanyain sebenarnya nggak hebat juga, karena pada tahun 86 sampai 94 saya memperoleh beasiswa dari OFP atau World Bank yang sekarang itu disebut beasiswa Habibie, itu sebenarnya beasiswa pemerintah.
Jadi kalau pernah dapat beasiswa sekali, selanjutnya lebih mudah. Kurang lebih pengantarnya itu. Nah, saya sebenarnya mau tunjukkan ini beberapa, tapi ini saya lewatin. Kenapa penting bagi ASN? Karena kita bisa meningkatkan kompetensi dan kapabilitas, kita bisa memperluas jaringan profesional, kita akan mampu berkontribusi lebih baik pada peningkatan kualitas layanan publik. Ini adalah gambar para menteri di kabinetnya Pak Jokowi yang terakhir. Yang menarik di gambar ini banyak sekali PNS yang juga pernah memperoleh beasiswa, kebanyakan di dalam negeri ataupun di luar negeri. Jadi kalau yang sekolahnya sama dengan saya ini Bu Retno Marsudi, lulusannya dari The Hague juga University, tapi banyak juga seperti Bu Sri Mulyani, Pak Bas, Pak Basuki, dan lain-lain. Yang rata-rata ketika mereka pegawai negeri, mereka memperoleh beasiswa ke luar negeri sehingga mereka meningkatkan kapasitasnya dan menjadi profesional yang di kabinet. Jadi kalau kita sebagai public servant, public service, kita juga pinginnya meningkatkan diri lagi, posisinya, karirnya, untuk bekerja lebih baik lagi buat negara. Dan di sini ternyata 22 dari 30 kabinet ternyata adalah profesional. Sehingga seorang pegawai negeri bukannya nggak mungkin kalau mau meningkatkan, terutama yang muda-muda generasi Z, karena akan lebih banyak lagi yang dibutuhkan. Untuk beasiswa dalam negeri, jenis beasiswa yang tersedia untuk ASN di Indonesia banyak, tapi saya sekarang fokus kepada LPDP karena kita akan nunggu LPDP, ada beasiswa dari kementerian dan lain-lain. Nah, sekarang biasanya disebut LPDP. Di zaman saya, beasiswa itu banyak. Jadi, tadi saya ceritakan saya 8694, itu beasiswa yang banyak tadi selain beasiswa dari Kemristek, ada juga beasiswa dari Bappenas yang terkenal dengan OTO-nya, itu yang mungkin kebanyakan tadi kalau saya nggak salah lihat, judulnya tentang beasiswa LPDP Bappenas, biasanya untuk perencana di berbagai tingkatan, baik di pusat dan di daerah. Dan kemudian ada juga beasiswa Kementerian Keuangan dan lain-lain. Nah, beasiswa itu sebenarnya sangat banyak, tapi sekarang rasanya semuanya semakin sedikit karena sudah ada beasiswa yang jauh lebih besar namanya beasiswa LPDP. Buat ASN, ini juga sebenarnya kesempatan, terutama baik sekolah di dalam negeri maupun di luar negeri. Buat ASN, dan kebetulan saya juga berkecimpung dalam soal beasiswa, itu ternyata ASN itu menurut saya underrepresented. Jadi, kalau dulu beasiswanya banyak, sekarang beasiswanya lebih sedikit buat PNS dan ASN. Saya yakin Pak Dwilarso atau Pak Andin akan membantah, tapi faktanya in percentage pegawai negeri itu sangat kecil. Kalau Bapak lihat yang ada flexing di Instagram dan lain-lain, itu bukan pegawai negeri. Jadi kalau dulu biasanya beasiswa itu memang diberikan kepada pegawai negeri karena tidak akan ada isu pegawai negeri itu nggak pulang itu nggak ada itu, atau kecil lah kemungkinannya daripada sekarang. Karena kalau pegawai negeri itu jelas NKRI, kita tegak lurus kepada negara dan kita akan berbakti kepada negara. Kalau yang lain masih belum tahu. Tapi ini penting bahwa untuk ASN seharusnya lebih banyak lagi daripada yang kelihatan sekarang. Ini kurang lebih pesan sponsor untuk pengantar buat teman-teman dari LPDP. Beasiswa dalam negeri, persiapan yang diperlukan sebenarnya sama, harus ada persyaratan, dokumen. Yang paling banyak pada saat zaman saya, ya mungkin 20 tahun yang lalu, itu harus ada TPA. Sekarang kurang lebih sama kalau mau ikut LPDP. Pengalaman pribadi dalam mendapatkan beasiswa dalam negeri, dengan sendirinya kalau di dalam negeri lebih gampang untuk nggak kehilang karena kontak koneksinya dalam negeri masih ada. Tapi harus mungkin lebih sulit dalam hal masih akan ada pekerjaan PNS yang tetap harus dilakukan. Ini ada manfaat dan tantangannya. Jadi kadang-kadang sudah lagi kuliah tapi ternyata masih ada tugas kantor. Kalau di luar negeri kayaknya udah sulit itu. Kalau di luar negeri pasti tugas belajar, kalau di sini mungkin masih tugas belajar atau apa satunya lagi yang bebas belajar lah. Jadi diizinkan, izin belajar kalau yang dulu. Beasiswa dalam negeri, kesulitan keberhasilannya, ini saya harusnya ada foto ilustrasi tentang mahasiswa belajar di dalam negeri, universitas di Indonesia, tapi saya lupa pasang, ini tulisannya. Kalau di luar negeri, zaman saya ada Fulbright, ada Chevening, ada Australian, ada Erasmus, ada Stunet yang tadi saya bilang, saya dapat beasiswa Stunet.
di zaman ini sebenarnya semua beasiswa ini masih ada. Jadi Fulbright itu mungkin sekitar 20, S2, S3, dulu pernah ada waktu zamannya Pak Obama, ada beasiswa presiden, ada Chevening ini biasanya sekitar, mungkin saya pikir sekitar 25, tapi kemungkinannya untuk PNS mungkin akan kecil. Australian Award Scholarship ini sekitar 300-an, biasanya ada afirmasi untuk PNS. Erasmus Plus, jadi bukan Erasmus Mundus ini, biasanya ini Erasmus yang bekerja sama dengan proyek tertentu. Saya sendiri dapat beasiswa dari Stunet, namanya Studeren in Nederland, ini punyanya Kedutaan Belanda, dan saya sempat menjadi sejenis board Dewan Pengarah dari Indonesianya selama 2004 sampai 2009, ada dua mantan Menteri Pendidikan, almarhum Pak Fuad Hasan, Pak Wardiman, ada rektor dari mungkin rektor UT, satu lagi wakil LSM kalau saya nggak salah Walhi, dan saya wakil dari alumni. Nah, Stunet itu punya jumlah 200, 100 master dan 100 yang lain. LPDP dari segi angka sekarang saya kira lebih banyak, tapi saya nggak tahu berapa percentage untuk ASN. Ini harapannya besar. Persiapan yang diperlukan sebenarnya persyaratan yang penting adalah persyaratan dokumen, TOEFL, IELTS. Kemudian juga yang paling penting sebenarnya menurut saya adalah bahasa Inggris. Ini yang menyebabkan para ASN itu agak kalah kalau misalnya harus pertandingan dengan yang biasa, yang dari luar. Gitu. Tapi umumnya PNS itu kan sudah lulus kayak TPA, untuk masuk PNS, pegawai negeri kan ujiannya juga cukup sulit, sehingga menurut saya pada prinsipnya seorang ASN itu layak untuk sekolah ke dalam negeri atau luar negeri tanpa tes. Karena mereka sudah lulus tes yang juga luar biasa sulitnya, yang tesnya hampir sama seperti yang dilakukan oleh LPDP. Bahkan kita harusnya nggak perlu bikin esai karena mereka sudah tahu apa kerjanya. Kalau yang di sana itu masih membuat esai. Atau membuat namanya letter of intent ataupun keinginannya di masa depan. Tapi kalau Anda pegawai negeri, kita udah tahu bahwa kita akan bekerja di sini, yang tadi kurang lebih tujuannya suatu saat karir Anda naik sebagai profesional. Kemudian kesulitan yang lain memang soal adaptasi budaya, bahasa, dan jaringan. Jadi kesulitannya sekolah ke luar negeri itu memang culture shock yang banyak. Tapi buat saya, kalau pernah tinggal di sana, saya kira kalau 1 tahun, 2 tahun mungkin masih nggak cukup. Kalau lebih dari itu rasanya you can swim easily. Jadi Anda bisa hiduplah di luar negeri, hampir sama seperti saya tinggal di Jakarta. Karena bahasanya, budayanya sudah malah kadang-kadang betah. Dan itu juga yang menyebabkan banyak orang tadi terjadi brain drain. Tapi tadi kalau misalnya pegawai negeri rasanya punya tugas akan kembali. Jadi adaptasi budaya, luar negeri, ilustrasi Mas. Ini foto saya ketika saya pada saat itu sudah lulus dari Rotterdam. Kemudian saya kerja di Asian Development Bank, tapi cuma internship, ditawarkan pada saat itu oleh mantan Menteri Keuangan, Pak Yusuf Anwar, untuk langsung di Asian Development Bank, tapi problemnya topik saya pada saat itu tentang IT. Kemudian ketika saya balik ke BPPT, ternyata saya ikut tes untuk kerja di OPEC. Saya dapat endorsement, simply karena bahasa Inggris, jadi karena bahasa Inggris menurut saya, dalam bidang IT, tapi ternyata OPEC pada saat itu, kemudian Bank Indonesia keluar dari OPEC, ini tahun 2005 kalau saya nggak salah. Jadi saya nggak berhasil, nggak jadi itu. Padahal kalau naik pesawatnya business class, bukan economic class. So OPEC itu Organization Petroleum of Exporting Country, jadi negara-negara pengekspor minyak, ada 11-12 negara, Indonesia salah satu, ini kumpulannya para raja minyak. Orang Indonesia biasanya ada sekitar 3-5 orang. Jadi kenapa saya bisa? Karena pengalaman luar negeri, pernah tinggal dekat sana, jadi buat orang sana oke. Kedua, bahasa Inggrisnya. Tapi sebagai PNS, ini sebagai PNS nih harusnya. Tips saran untuk yang berminat, penting mengetahui passion dan tujuan karir. Anda harus tahu passion-nya apa, tujuan karir Anda apa. Jadi rasanya juga nggak mungkin juga kalau misalnya di bidangnya Anda bekerja di Kementerian ESDM, tapi Anda tertariknya dalam bidang yang mungkin di luar Kementerian ESDM, walaupun pada prinsipnya pegawai negeri itu kan maksudnya semi general, cuman dari awal sekarang sudah ada model-model jabatan fungsional, sehingga kalau ditanyain justru PNS itu lebih tajam
kalau ketika ditanyakan tentang tujuan karirnya, karena udah lebih tahu daripada yang di luar yang belum begitu tahu. Memilih program studi dan universitas yang sesuai, biasanya sudah juga universitasnya juga sudah bisa diterapkan. Jadi kalau misalnya engineering tadi mungkin kemungkinan Delft, MIT, ataupun yang lain-lain. Tapi LPDP itu harus diceritakan bahwa sekolah untuk pergi ke Amerika itu ternyata sangat sulit. Saya sering mengajar atau memberikan bimbingan terutama untuk GMAT dan GRE. Bisa cari di internet. Itu biasanya teman-teman LPDP biarpun jumlahnya banyak tapi jarang di sekolah top, katakanlah Ivy League-nya. Itu sangat jarang. Simply karena kita tidak terbiasa dengan model standardized test, apalagi untuk PNS. Nah, ini yang sebenarnya perlu diperjuangkan agar PNS itu lebih banyak dengan cara ada program persiapan. Nanti permintaannya buat LPDP, tolong dilakukan ini. Kebetulan saya kenal dengan Pak Dwi Larso. Pak Dwi Larso ketika baru pertama kali menjadi direktur, kita pernah sempat soal melakukan seperti ini, yaitu Zoom, dan saya sudah memberikan masukan juga, sangat penting, karena kalau enggak, yang dapetin kelompok tertentu aja yang lebih siap, yang udah hidup di luar negeri. Tapi ada orang-orang yang sebenarnya punya kemampuan luar biasa, punya komitmen luar biasa seperti PNS. Dan PNS sekarang dalam zaman LPDP underrepresented. Jadi in term of percentage, not dalam jumlah ya. Dan untuk itu harusnya tugasnya LPDP yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan untuk memberikan kesempatan. Jadi afirmative action-nya yang memberikan kesempatan agar lebih banyak pegawai negeri untuk masuk memperoleh LPDP baik di dalam negeri maupun luar negeri. Gimana caranya? Lakukan persiapan yang lebih baik. Kalau di Kemdikbud itu ada namanya beasiswa Indonesia Maju, mereka diberikan persiapan, namanya persiapan BIM kurang lebih 8 bulan atau 10 bulan. Itu rasanya yang diperlukan oleh PNS, baik itu dilakukan oleh instansi ataupun oleh LPDP. Karena kalau enggak, kita perginya ke universitas yang menurut saya harusnya bisa lebih baik. Jadi yang harus dimaksimalkan itu memang kalau tinggal di luar negeri, kita bisa magang. Ini contoh gambar magang industri di Australia. Tadi saya cerita, kalau kasus saya magang di sebuah lembaga riset namanya TNO, Institute of Applied Physics, bahasa Inggrisnya. Bahasa Belandanya TNO Natuurkunde. Kalau kemudian saya juga pernah bekerja di Telkom Industri di luar negeri, yang rasanya pengalaman itu bisa dibawa ke sini. Kemudian juga saya punya kemampuan untuk melakukan networking, bikin konferensi, ini namanya AGERS yang tadi diceritakan oleh moderator, sehingga setiap tahun saya udah 6 kali menjadi organizer dari sebuah conference, Asia Pacific Conference on Geoscience, Electronic, and Remote Sensing. Tanpa pendidikan di luar negeri atau kesempatan bernetworking, ini agak sulit, walaupun mungkin nggak untuk semua orang. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Nah, saya mau memberikan link yang LPDP bilang, LPDP Kemenq beasiswa targeted, beasiswa PNS, TNI, dan Polri 2023, silahkan di link. Persyaratannya sama, seperti yang sudah-sudah, tapi karena saya saat ini mewakili organisasi Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia atau Korpri, tentunya minta. Korpri itu ada sekitar 4 juta, Mas Dwi Larso, dan mungkin sebentar lagi mungkin dengan apa namanya, yang lain-lain bisa 2 juta tambah 6 juta, itu artinya jumlahnya sangat banyak. Tapi saya yakin underrepresented, boleh nanti Mas Dwi Larso ceritakan. Saya sebenarnya mau nanya, tapi ternyata saya udah dikirimin pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan, saya minta maaf. Nanti yang soal pertanyaan mungkin dikirim aja lewat email ke saya, karena sebentar lagi saya harus kasih ke Mas Dwi Larso yang soal mau pertanyaan. Dan ada beberapa pertanyaan yang tadi ternyata sudah dirangkum, nanti saya lanjutkan. Tapi tadi bahwa untuk PNS itu rasanya perlu sejenis afirmasi, bukan afirmasi, karena kalau dulu saya saja memperoleh beasiswa dari luar. Padahal saya pikir saya termasuk yang biasa-biasa aja. Pak Dwi Larso tahu, karena Pak Dwi Larso kawan saya, pernah sesama dosen di SBM ITB. Mudah-mudahan masih PNS. Saya masih PNS, Mas Dwi Larso. Terus, ini pertanyaannya, pemberian beasiswa adalah orang ke orang, bukan instansi, sehingga instansi sulit mendesain pemenuhan kebutuhan kompetensi ke depannya. Ini mudah-mudahan dijawab oleh Pak Andin ataupun Pak Dwi Larso. Jadi kalau dulu itu memang
setiap instansi kadang-kadang punya beasiswanya ataupun tadi berkonsultasi ke Utuh Bappenas atau tadi mungkin Bappenas, sehingga bisa disesuaikan. Nah sekarang seperti ini nggak ada karena LPDP itu membuat orang mendaftar sebagai individu. Jurusan yang diambil staf seringkali bukan yang dibutuhkan oleh instansi dan tidak bisa ditolak karena yang bersangkutan mencari dan tes sendiri. Jadi kalau ditolak belum tentu kesempatan itu datang 2 kali. Itu juga masalahnya. Yang ketiga, bisakah instansi mendapat kuota sesuai kebutuhannya dari LPDP agar kebutuhan kompetensi tercapai. Jadi dengan model aglomerasi. Jadi LPDP itu kurang lebih mengambil resources dari semua instansi dijadiin satu. Jadi sekarang semuanya harus lewat LPDP. Padahal dulu saya kira scatter di banyak tempat. Mudah-mudahan sebenarnya dengan lebih merger ataupun lebih besar itu lebih mudah. Tetapi kalau diceritakan sekarang rasanya underrepresented ketimbang yang tadi saya lihat bukan yang PNS. Dan ini menurut saya tujuannya bagus Pak Dwi Larso, ini masukan, tapi jangan lupa kami sebenarnya jadi organisasinya PNS atau birokrasi yang 4 juta dan mungkin sebentar lagi nambah, itu organisasi yang sangat dibutuhkan kalau Indonesia maju tahun 2045. Hanya dengan birokrasi yang bagus, kompeten, dan punya kapasitas-kapabilitas yang makin maju. Dan kapabilitas-kapabilitas itu resource-nya dimiliki oleh LPDP. Jadi kami nggak minta LPDP sebagai sekedar sinterklas. Memang LPDP punya tugas untuk membuat organisasi birokrasi ini lebih kompeten. Saya minta juga jawabannya. Ini pertanyaannya sebenarnya pertanyaan titipan. Juga instansi sekarang dilarang punya alokasi untuk short course. Itu tadi pertanyaan yang diajukan oleh Pak Profesor Zudan. Padahal ini penting bagi instansi untuk melakukan quick yield kompetensi yang diperlukan. Misalnya bisa nggak sih staf dari Pusdatin belajar tentang blockchain atau big data? Ada nggak alokasi short course untuk mereka? Karena kalau nggak, kalau yang untuk Pusdatin, saya kebetulan sekarang jadi koordinator kebijakan pengembangan big data kerjasama antara BRIN dan ATR BPN. Itu karena kalau enggak, kebanyakan kita akan outsource ke pihak ketiga. Padahal di dunia yang seperti sekarang itu, security informasi itu penting. Jadi harusnya kemampuan itu ada built-in di organisasi, bukan di outsource atau third party. Nah, bagaimana mereka bisa memperbaiki? ASN nggak punya uang banyak, karena ASN digaji. Tapi kalau misalnya mereka kerja di swasta, mereka bisa mengumpulkan uang untuk sekolah. ASN nggak bisa. ASN hanya bisa bersekolah kalau ada mekanismenya. Dan mekanisme itu saat ini harapannya besar kepada LPDP. Jadi ini harapannya ada nggak short course ataupun blok-blok yang dibutuhkan, kuliah-kuliah yang dibutuhkan, tapi mungkin tidak untuk individu. Itu pertanyaan juga, mudah-mudahan Mas Dwi Larso bisa jawab. Terus, jadi intinya, menurut saya ke depan kita beasiswa ASN itu perlu ditingkatkan. Menurut saya atau menurut kami, rasanya beasiswa ASN itu harus menjadi bagian terbesar daripada beasiswa LPDP. Jadi LPDP punya banyak beasiswa variasi, tapi secara kuantitas, jadi ASN pun malah di situ kalau saya nggak salah masuk afirmasi. Padahal itu menurut saya setback mundur. Kalau dulu di zaman saya bahkan terbesar, bahkan setelah itu juga terbesar, kalau sekarang dianggap boleh untuk publik, tetapi ASN underrepresented. Ini perlu di-highlight nih, di bold. Mas Dwi Larso harus jawab pertanyaannya. Dan kualitas beasiswa ASN juga ditingkatkan. Kalau saya aja bisa sekolah di Delft, di Rotterdam, di Australian National University, di Northwestern, yang ada di ranking, tentunya masih banyak ASN muda yang bisa sekolah ke Harvard, ke MIT, ke Stanford, ke Columbia, ke ETH Zurich, ke Oxford, ataupun Cambridge dan kawan-kawan. Dan itu hanya mungkin kalau dilakukan persiapan. Karena dengan hanya ada persiapan yang khusus untuk itu, mereka akan bisa. Ini juga tugasnya LPDP. Karena kalau enggak, organisasi ini ada 4 juta orang yang perlu ditingkatkan, dan tahun 2045 hanya sebuah negara hanya akan maju kalau birokrasinya modern, adaptif, agile, ada di birokrasi, ada di individu, dan saat ini di Indonesia resource untuk meningkatkan itu terbesar dimiliki oleh LPDP.
Untuk itu, ASN agar terus mengembangkan diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan saya nggak bisa pertanyaan nanti, saya kembalikan kepada moderator, tapi saya mau memperlihatkan apa yang dilakukan oleh Korpri. Jadi saya ada, ini setiap tahun Korpri ngasih award, 2016, 2018, 2019, 2020 ini ada Bu Retno Marsudi, ada Bu Siti Nurbaya, Pak Basuki, Pak Ali Mazi, setahu saya juga Bu Menteri Keuangan kalau saya nggak salah tahun lalu, jadi Bu Sri Mulyani yang merupakan pengawas ataupun koordinator daripada LPDP sebagai Menteri Keuangan. Dan saya kira demikian, ini pataka dari Profesor Sudan kepada Pak almarhum Pak Mendagri, Pak Menpan, Pak Cahaya Kumolo. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator apakah perlu ada tanya jawab dan lain-lain sebagainya. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Oni Bibin Bintoro, sangat luar biasa sekali tentunya. Kami berterima kasih mewakili teman-teman peserta webinar ke-26 Korpri Menyapa ASN Beasiswa bagi ASN. Sangat banyak sekali pengalaman yang tadi diceritakan yang tentunya bisa kita ambil pelajarannya nih bagi kita semua para ASN yang akan melanjutkan ke pendidikan dengan jenjang yang lebih tinggi melalui beasiswa. Tadi sudah disampaikan bahwasanya kita bercita-cita untuk menuju birokrasi kelas dunia 2045, ASN tentunya harus unggul juga nih Bapak Ibu. Dan bagaimana harus unggul? Ya, tentunya harus meningkatkan taraf pendidikannya, dan tentunya harusnya kita juga bisa mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tersebut. Tadi sudah disampaikan, sebenarnya banyak sekali kesempatan bagi ASN untuk mendapatkan beasiswa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik LPDP, Erasmus, TUNET, dan seterusnya. Tadi juga ada titipan pertanyaan ya Pak, kepada Pak Dwi Larso nantinya dari LPDP, yang tadi sudah disampaikan Bapak, dan semoga Bapak Dwi Larso nanti juga dapat menanggapi pertanyaan dan juga harapan yang sudah disampaikan oleh Bapak Oni Bibin Bintoro yang juga mewakili kita semua nih sebagai anggota Korpri se-Indonesia begitu. Bapak Ibu, untuk yang sudah tidak tahan lagi ingin bertanya begitu ya, berdiskusi dan seterusnya, memang banyak sekali pertanyaan di kolom chat di Zoom maupun di YouTube yang pesertanya saat ini 1.000 orang di Zoom dan sudah mencapai 2.300 orang di YouTube. Luar biasa, total 3.300 orang anggota Korpri se-Indonesia yang memantau acara kita pada pagi hari ini. Namun Bapak Ibu tahan dulu, sabar dulu, kita akan melanjutkan ke sesi pemaparan narasumber selanjutnya, baru kita akan membuka sesi diskusi ataupun tanya jawab dari peserta webinar kepada Bapak para narasumber kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami hadirkan Bapak Dwi Larso, Direktur Beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan. Bapak Dwi Larso, apakah sudah bersama kami, Bapak? Siap, Mas. Alhamdulillah, Bapak. Siap, terima kasih banyak, Bapak. Sebelumnya, Bapak Ibu, para peserta webinar, kami izin memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini, narasumber kedua kita tepatnya, yang beliau adalah Bapak Insinyur Dwi Larso, MSIE PhD, beliau Direktur Beasiswa LPDP. Nah, ini kalau bahasa kita yang punya beasiswa LPDP ini. Nah, nanti silakan Bapak Ibu, silakan berdiskusi, tanya jawab kepada Bapak Dwi Larso dan tentunya tadi juga Pak Oni Bibin Bintoro. Kami akan membacakan sedikit pengalaman pendidikan beliau. Beliau mengenyam pendidikan insinyur dari ITB di Teknik Industri tahun 89, tahun 98 beliau menyelesaikan pendidikan dari Oregon State University di USA, ini untuk Industrial Engineering, dan di 2004 beliau juga sekolah di sekolah yang sama, Oregon State University di USA, pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi nih, doktoral PhD untuk Industrial Engineering, Business Administration, and Statistics. Untuk work experiences ataupun pengalaman kerja beliau di 2014 sampai 2016, beliau merupakan wakil rektor nih bidang kerjasama Universitas Kebangsaan. Di 2017-2020, beliau menjabat sebagai wakil rektor 1 bidang akademik dari Universitas Presiden, dan 2020 sampai sekarang, sampai kita undang beliau sebagai narasumber kita, beliau menjabat sebagai Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang punya beasiswa nih Bapak Ibu. Kemudian
ada awards and honors yang beliau dapatkan di 2007, ini sebagai inisiator Entrepreneurship Track, E-Track, dan Managing Innovation and Technology Track, MIT Track, untuk program S1 dan MBA. Di 2009, beliau mendapatkan Award Initiator Indonesia International Conference on Innovation, Entrepreneurship, and Small Business, IICIES. Dan di 2015, beliau mendapatkan penghargaan Ganesha Award di bidang inovasi dari Institut Teknologi Bandung. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengefisiensikan waktu, kami persilakan kepada Bapak Dwi Larso, Direktur Beasiswa LPDP Kemenkeu Republik Indonesia, untuk menyampaikan paparannya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Tes suara masuk ya, Mas? Ya Bapak, clear Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Prof. Sudan yang sangat saya hormati, kalau masih ada di ruang ini, kalau enggak salam persahabatan, kami sering tektokan di suatu grup kealumnian. Mas Oni, sahabat baik kami, ketemu lagi Mas, dan rekan-rekan semua, para insan Korpri yang hadir di ruang ini, sangat banyak ya, di ruang ini aja 1.000, di luar ruang pasti berpuluh-puluh ribu ya. Saya masuk aja tadi sampai nggak bisa karena udah penuh ruangnya. Akhirnya bisa masuk karena memang diminta bicara. Saya minta Mbak Lina ya untuk membantu halaman 8, Mbak Lina. Halaman 8. Ya, terima kasih. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah LPDP itu lembaga yang diberi misi dan tentunya tegak dan lurus untuk kemajuan Merah Putih. Nah, tentunya ini adalah special vehicle ya, kendaraan khusus untuk meloncat, karena konon kabarnya oleh lembaga-lembaga ternama di dunia, Indonesia diprediksi akan menjadi negara nomor 7 termaju di dunia. Pada tahun 2050, konon akan menjadi negara nomor 4 termaju di dunia dari sisi ekonomi. Nah, tentunya di tahun 2045, harapan kita bersama Indonesia menjadi negara nomor 5 di dunia dari sisi ekonomi. Kalau dulu waktu saya lulus kuliah di ITB tahun 89, dari dosen 90-an awal, begitu, kita berpikir 2045 terlalu jauh lah, 50 tahun lagi gitu, terlalu sulit untuk memprediksi. Tapi kalau sekarang, mau tidak mau kita harus berpikir 2045, karena 22 tahun lagi Indonesia mencapai 100 tahun, dan dinyatakan tadi Indonesia akan menjadi negara maju. Nah, saya yakin betul Indonesia menjadi negara maju tidak bisa diletakkan pada bantuan dari orang lain. Harus orang Indonesia sendiri, harus warga negara Indonesia yang ingin memajukan. Dan karena waktunya sudah mepet, tadi disebut orang-orang hebat seperti Bu Marsudi, Menlu, Bu Menkeu, Bu Sri Mulyani Indrawati, Pak Basuki. Itu Bu Sri Mulyani, Pak Basuki itu dapat doktornya itu 30-an tahun yang lalu. Menjadi orang-orang keren ya kira-kira butuh waktu 10-20 tahun begitu ya untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Dan mengembangkan SDM itu memang butuh waktu. Jadi angka 20 tahun ke depan, 22 tahun lagi 2045 itu sangat mepet. Karena kalau kita didik magister sekarang, doktor sekarang, itu akan kerja katakanlah 3-4 tahun lagi, balik kerja, meniti karirnya, ya kita akan dapat 10 tahun lagi, mereka akan keren gitu ya, kemudian menyongsong 2045. Jadi kita berkejaran dengan waktu. Maka LPDP memposisikan diri untuk sebagai booster untuk meloncatkan, tidak bisa bisnis as usual. Jadi dalam 3 tahun terakhir yang saya pahami, teman-teman semua, ini angkanya sangat fantastis. Sebelum pandemi, LPDP itu hanya memberikan beasiswa S2 dan S3
rata-rata 2.000-3.000 per tahun. Tahun 2023 ini, 3 tahun setelah pandemi, awal pandemi ya, setahun baru tahun ini pandemi dinyatakan hilang dari Indonesia begitu. LPDP di tahun 2021, 22, 23 angkanya sudah 6.000, 7.000, 8.000 per tahun, S2 dan S3 saja. Ditambah beasiswa LPDP yang dikolaborasikan dengan Kemdikbudristek dan Kemenak, untuk S2 dan S3 saja, tahun ini angkanya sudah mencapai angka 15.000, S2 dan S3 saja. Dana dari LPDP yang dikolaborasikan. Jadi peningkatannya bukan main, ya 7 kali lipat, 10 kali lipat dibanding sebelum pandemi yang negara berikan untuk S2 dan S3. Kenapa ini penting? Karena ini adalah lokomotif dari kemajuan bangsa, jumlahnya sangat kecil ya. Nah, saya ingin tambahkan angka yang fantastis lagi teman-teman. Sejak tahun 2021, 2022, LPDP berkolaborasi dengan Dikbudristek dan Kementerian Agama, termasuk BRIN untuk riset, untuk mendanai program yang tidak ada mandatnya di LPDP, yaitu program S1, tadi disebutkan Indonesia Maju, program vokasi, non-degree, kampus merdeka, dan segala macam yang non-degree itu, adanya di Kementerian Agama dan Kemdikbudristek. Berapa yang diberikan tiap tahun dari dana LPDP? Lebih dari 250.000 orang per tahun untuk yang non-degree saja. Jadi memang ini semangat kita untuk meloncat, mengejar ketertinggalan, mencapai 2045 yang lebih keren dari sekarang ya. Semoga harapannya bisa menjadi negara kelima termaju di dunia ya, termakmur di dunia. Nah, ini yang saya bilang, kita bekerja is not business as usual. It's not business as usual. Ya, kita mencari cara-cara bagaimana Rp1 itu menjadi Rp3. Kita kerjasama dengan Stunet tadi. 1 beasiswa menjadi 2 beasiswa, karena setengahnya dibiayai dari dana Stunet. Kita bekerjasama dengan Cina untuk hilirisasi industri nikel dan kobalt. 1 beasiswa kita menjadi 3 beasiswa, karena 2-nya dibayar oleh Cina. Kita bekerjasama dengan Singapura, sekolah keren namanya NUS, memberikan beasiswa 1 dana LPDP menjadi 3 beasiswa. Menjadi 2 beasiswa. Ya, akan ada 1 lagi yang akan memberikan lebih co-fundingnya. Ini cara-cara kita untuk meningkatkan dana kita untuk makin banyak yang bisa kita berikan. Yang kedua tentunya jumlah saja tidak cukup. Kita harus mulai fokus. Nah, kalau kita bicara Indonesia, maka yang disampaikan Mas Oni tadi harus kita pikir. Ini adalah 5 fokus dari APBN 2023, dan saya ingat betul Pak Presiden selalu bicara 1 aspek pendidikan SDM. Maka betul kita fokus ke 2 lembaga kementerian yang mengelola punya mandat di bidang pendidikan, yaitu Kementerian Agama dan Kemdikbudristek. Setengah dari dana LPDP yang di-spend tiap tahun itu kita alokasikan untuk mendukung program-program mereka. Tentunya mereka punya APBN, tapi kita dukung karena kita ingin nge-boost masalah SDM. Kalau Mas Oni mengkategorikan PNS, TNI, Polri, tentunya lembaga-lembaga itu mayoritas melayani PNS, TNI, Polri gitu ya, yang dananya sudah lebih dari setengahnya LPDP. Jadi Korpri, PNS, TNI, Polri sangat luas ya ininya jangkauannya. Kita lihat di sini infrastruktur. Kita lihat di sini reformasi birokrasi yang tadi disampaikan. Kita lihat di sini revitalisasi industri. Apa mungkin negara akan maju kalau tanpa industri yang kuat? Pak Habibie saja sudah berpikir di situ. Waktu mengirimkan Mas Oni kan untuk mendukung industri. Gitu ya. Jadi ini juga harus menjadi perhatian kita. Yang lain tentunya terkait dengan green.
digital, ya itu kita dukung ke depan. Ini kalau kita lihat big picture dari Indonesia begitu ya. Jadi kita harus mengurus segalanya. Memang bangsa ini bangsa yang besar. Tidak bisa semuanya jadi PNS juga kan gitu kira-kira. Kita perlu juga entrepreneur yang keren sehingga lapangan kerja terbentuk dengan baik. Jadi kita tentunya fokus ke semua yang memang menjadikan bangsa ini akan unggul. Dan ini kira-kira arahan dari negara ini ya, kira-kira seperti itu. Ini satu yang ingin saya sampaikan. Ada beberapa mitos tadi dari Mas Oni, saya sampaikan mitos karena itu tidak benar. Karena konon kabarnya PNS itu boleh memilih seenaknya, nggak bisa. Yang namanya PNS itu kalau daftar ke LPDP itu harus izin dari eselon 2 yang menangani SDM. Nah, kalau masalah urusan roadmap SDM di kementerian lembaga itu mau kemana, ya kan bukan tugasnya LPDP membuat roadmap mereka. Silakan kementerian lembaga buat roadmap, kirimkan ke kita orang-orang terbaik dan beri izin mereka. Mereka harus pakai izin itu. Kalau enggak ya mereka artinya pengen keluar aja dari PNS gitu. Ya itu ada tertangkap juga ya kita panis juga. Anda PNS ngaku yang nggak PNS gitu. Jadi semuanya adalah atas izin dari instansinya. Ya, nggak bisa seenaknya PNS gitu. Kalau pulang pun nanti akan diikat. Nah, saya beri contoh masalah kuota. Saya beri contoh. PUPR Pak Menteri itu datang ke kita. Pak, gimana caranya setiap tahun PNS yang ada di PUPR mendapatkan 100 beasiswa tanpa harus minta kuota. Mereka siap untuk berkompetisi. Karena sebelumnya berapa? 18, kadang 28 tiap tahun. Ya kami sampaikan, Pak Andin, saya menyampaikan, Pak, gampang. Daftarkan aja minimal 300 orang PUPR, maka insya Allah akan dapat 100 berkompetisi. Betul, yang dikirim 280, 270 tahun yang lalu, yang diterima berapa? 90-an udah. Dengan cara kompetisi murni. Nah, ini yang keren. Mereka yang disekolahkan oleh PUPR sudah diberi tugas, kamu mempelajari ini, pulang kamu ikut proyek ini. Gitu. Dan tidak hanya PUPR. Kalemdiklat Polnya Polri datang ke kita, ini peta roadmap SDM kita, apa yang perlu dipersiapkan, maka kita diskusi. Ya, tidak ada kuota juga. Baru saja minggu lalu TNI AU datang ke kita, direktur pendidikannya. Ya seperti itu, Pak, kita punya program untuk mengembangkan sekarang SDM. Kita siap bantu ya, tapi bukan dalam rangka memberikan kuota. Nah, ini contohnya kuota. Kalau memang PUPR katakanlah dulu minta 40, kita kasih kuota 40, ternyata yang capable-nya 100 kan akan merugi sendiri. Gitu. Terus kalau kita memberikan kuota ke satu lembaga, apakah kita bisa menolak kalau ada orang yang minta kuota dari lembaga lain? Kan nggak bisa. Ada berapa lembaga negara di Indonesia gitu kan? Ini perlu teman-teman pahami juga. Dan kuota kan menurut saya tidak mendidik karena bisa lebih, bisa kurang ya. Ini akan merugikan. Nah, untuk PNS ada di afirmasi, Mas Oni. Loh, bukannya kita ingin mengutamakan PNS, maka kita berikan keberpihakan. Passing grade-nya lebih rendah, syaratnya lebih, umurnya lebih panjang, justru kita sayang sama PNS gitu. Maka itu kita letakkan di targeted yang mendapatkan afirmasi, relaksasi. Ya. Dan teman-teman perlu paham, PNS itu tidak semua mendaftar di jalur PNS. PNS yang tinggal di Papua itu boleh menggunakan jalur afirmasi Papua karena lebih mudah dapatnya. PNS yang ada di Nias bisa jalur pakai daerah afirmasi, lebih mudah. Jadi targeted tadi memang keberpihakan kita kepada PNS yang tidak didapatkan kalau mereka mendaftar di reguler gitu. Sehingga kita berikan keberpihakan.
bukan kita menganaktirikan PNS, justru kita berikan keberpihakan. Nah, yang di jalur itu saja angkanya adalah sepertiga dari seluruh yang ada di LPDP. Yang di jalur PNS, belum yang pendidik yang lewat jalur yang lain. Itu banyak sekali. Orang yang dapat PTUD, Korpri kan keren juga anggotanya, ada yang diterima PTUD, daripada saya pakai jalur targeted, jalur perguruan tinggi utama dunia lebih gampang karena dia sudah punya LOE, tidak mesti ikut tes yang seperti TPA itu langsung, dan passing grade-nya lebih rendah karena dia diterima di perguruan tinggi keren di dunia dan sudah punya LOE-nya. Jadi jalannya banyak sekali PNS untuk memanfaatkan beasiswa yang ada di LPDP. Gitu ya, ini gambarannya beberapa mitos tadi menurut saya tidak benar. Nggak tahu kalau sebelum pandemi ya Mas Oni, karena saya baru masuk setelah pandemi atau pas pandemi. Itu kira-kira. Nah, kalau pertanyaan terakhir dari Prof. Zudan yang disampaikan Mas Oni, untuk short course, kami sebenarnya juga paham itu. Kebutuhan short course di Indonesia ini ya sangat besar dan penting sebenarnya gitu ya. Tapi saya kan hanya sekadar direktur di LPDP, seperti Pak Andin juga direksi. Kami mengikuti arahan dari pimpinan, tentunya Dewan Penyantun. Dan mandat di LPDP sekarang ini hanya khusus untuk degree dan S2 dan S3 yang dijalankan langsung oleh LPDP. Berkolaborasi Kemenak dan Kemendikbudristek itu untuk menjangkau yang lain, bisa masuk ke S1, diploma, vokasi, non-degree, macam-macam itu bisa dipakai di sana. Tapi lewatnya adalah Kemdikbudristek dan Kementerian Agama. Itu ya, ini kira-kira gambarannya. Jadi LPDP memang tidak masuk di area non-degree karena mandat kita hanya degree dan S2 dan S3 sebagai lokomotif yang menarik gerbong dari gerbong panjang para intelektual di Indonesia untuk kemajuan bangsa. Ini kira-kira saya minta Mbak, nanti kalau detail ada Mbak Lina nanti akan menjawab ya persyaratan segala macam. Saya minta berikutnya Mbak Lina, loncat aja nanti coba berikutnya, next, berikutnya, nah ini di sini. Ibu Sri Mulyani Indrawati 2010 menyisihkan dana 1 triliun. Tentunya belum bisa diapa-apakan 1 triliun. Bentuknya belum jelas segala macam. Baru beberapa tahun kemudian angkanya menjadi 10 triliun, 15 triliun dan dibentuklah LPDP di situ. Kemudian memberikan beasiswa. Angkanya mungkin sangat kecil waktu itu, ratusan orang begitu ya, dan memang fokus ke perguruan tinggi utama dunia, mungkin fokusnya suatu saat ke PNS ya waktu itu. Nah, Anda lihat sekarang dananya 134 triliun ya. Di 3 tahun terakhir terjadi peningkatan yang luar biasa, bahkan di awal pandemi. Saya masuk tahun 2020 itu dananya masih 51-52 triliun, sekarang sudah 134 triliun. Ini sudah berkali-kali lipat ya dibandingkan 3 tahun yang lalu. Tahun ini 139, akhir tahun ini akan ada tambahan 5 triliun lagi. Dan kemudian tahun depan sudah dianggarkan oleh Pak Jokowi, Presiden pada pidatonya, itu 25 triliun lagi. Nah tentunya ini dana abadi rekan-rekan yang kita bisa pakai adalah yield-nya, ya hasilnya, bagi hasilnya dari dana ini. Karena amanahnya adalah yang abadi ini tetap abadi untuk generasi berikutnya. Nah dana yang ada kita, itu kita spend semaksimal mungkin yang bisa di-spend tahun ini, begitu. Semaksimal mungkin. LPDP itu capaiannya di atas 100% untuk yang program-program yang kita kelola. Nah, kita alokasikan, tadi saya sampaikan ke Dikbudristek dan juga Kementerian Agama, itu hampir selalu tidak habis, tapi capaiannya tinggi. Jadi ada sisa, ya. Itu niat kita, karena kita anggarkan. Gitu. Jadi, LPDP sudah meningkat jauh, dan niat kita adalah men-spend segala dana yang ada di LPDP untuk kemajuan SDM Indonesia, baik itu bentuknya beasiswa maupun bentuknya riset.
Nah, Anda perlu pahami saat ini LPDP mengelola tidak hanya dana abadi pendidikan. Ada dana abadi riset 5 triliun, dana abadi perguruan tinggi agar PTNBH kita menuju world class. Ini ranahnya dari Kemdikbudristek ya untuk mengelola programnya, tapi dananya dikelola oleh LPDP agar efisien dalam pengelolaan. Kemudian ada dana abadi kebudayaan yang programnya dikelola oleh Dijen Kebudayaan di Kemdikbudristek. Ini kira-kira rekan-rekan, jadi atas dasar komitmen pemerintah, maka LPDP juga bisa memberikan yang berlipat-lipat tadi jumlahnya, dan kita terus lipatkan agar kita bisa mengejar 2045 dengan baik. Next. Berikutnya, Mbak Nina. Nah, ini ada yang oke. Ini boleh nih. Ini boleh. Atau sebelumnya, sebelumnya. Sebelumnya Mbak Dina. Ya. Yang enggak. Setelah. Oh, enggak. Sorry. Yang tadi jumlah beasiswa Lin. Oke, dari sini boleh ya, dari sini atau satu lagi. Sebelumnya satu lagi. Stop. Ini adalah angka di 2022 dan 2023. Ya. Ini yang kami ingin tunjukkan, ini akumulasi ya. Akumulasi dari penerima beasiswa LPDP yang dikelola LPDP. Jadi sekarang itu ada 40.000 penerima beasiswa LPDP S2 dan S3. Alumninya ada hampir 20.000, hampir setengahnya. Alumninya itu di sektor publik, Anda lihat, itu 2/3-nya. Ya, ini adalah sektor yang memang mendukung sektor birokrasi. Termasuk di sana dosen dan peneliti. Ya, tentunya mereka memberikan layanan publik berupa pendidikan dan penelitian. PNS, TNI Polri itu kira-kira 27%, ya kira-kira sepertiganya dari semua. Yang swasta termasuk sosial itu ada pas kira-kira sepertiganya. Nah, menurut saya ini kombinasi yang ciamik gitu ya, yang keren. Jadi Indonesia harus maju juga di sektor industrinya, dan itu ada sepertiga orang-orang keren lewat LPDP. 2/3-nya kira-kira bergerak di sektor publik, ada yang jadi dosen peneliti, ada yang jadi birokrat di kementerian lembaga. Kan kira-kira logikanya gitu ya. Nah, tentunya ini terus kita amati gerakan-gerakan yang kita lakukan. Inisiatif yang baru adalah untuk menuju penguatan di segala sektor ini. Aspek pendidikan yang memang cukup besar, karena supaya terdidik maka perlu pendidik yang keren-keren. Ini kira-kira angkanya, rekan-rekan. Kemudian loncat Mbak Lina. Ini secara detailnya, ya, ini secara detailnya. Sejak tahun 2017 kita lihat sampai sekarang, kalau Anda lihat angkanya, ya 2021 4.000, 2022 hampir 6.000, 2023 ini sudah mencapai angka 8.000 ya. Kita satu tahap aja sudah 4.600. Tahap kedua kira-kira 4.000 lagi ya, hampir-hampir 9.000. Ini termasuk dokter spesialis. Siapa yang akan membantah bahwa kita perlu banyak dokter spesialis? Kita siapkan 1.000 beasiswa di sana. Ya, ini penugasan yang ada di LPDP yang terus kita jalankan semaksimal mungkin. Pendaftarnya berapa sekarang LPDP tiap tahun? Sekarang 33.000 tahun 2023. Ya, tahun 2017, 18, 19 angkanya masih jauh di bawah 10.000. Jadi peminatnya pun meningkat dengan tajam, dan angka kita juga kita tingkatkan. Nah, berikutnya Mbak Lina. Loncat lagi. Ini adalah yang Kemdikbudristek. Teman-teman pahami ada 30 jenis beasiswa hanya untuk yang non-gelar. Untuk yang gelar ada 7 jenis beasiswa,
Dan Anda lihat angkanya 4,6 triliun kita alokasikan untuk mendukung program ini. Dan itu sudah melebihi setengah dari anggaran LPDP yang akan di-spend tiap tahun. Anda lihat betapa kita fokus pada pengembangan SDM, tentunya ini mayoritas adalah para PNS yang menjadi guru maupun dosen di sana. Anda lihat juga di bawah ini targetnya ada 300.000, jadi tiap tahun biasanya kita menangani 4.000, 5.000, sekarang menangani hampir ya 300 atau 400.000 orang tiap tahun ya yang kita berikan beasiswa. Berikutnya. Yang agama, ini agama juga hampir mirip, ada 15 jenis beasiswa gelar. Pak Direktur, mohon izin. Ya Pak. Kita punya 5 menit lagi, Bapak, mohon izin. Oh cukup ya, ini terakhir karena ingin menunjukkan bahwa peluang itu juga ada di Kementerian Agama, programnya dikelola oleh mereka, tapi dananya dari LPDP. Non gelar juga banyak, ada 26 jenis. Berikutnya Mbak Lina. Ini saya sudah sampaikan tadi, kita ingin bersatu dan maju, tentunya daerah afirmasi, Anda juga pahami di daerah Papua itu, orang asli Papua selama 10 tahun hanya 157 yang bisa kita rekrut, tahun terakhir 2022, 205, hanya 1 tahun kita mengalahkan. Ini keberpihakan kita kepada yang ada di daerah-daerah 3T. Next. Berikutnya Mbak. Ini tadi sudah saya sampaikan, kita perlu meningkatkan dari kira-kira 4.000-an menjadi 40.000 kalau kita ingin menjadi negara maju. Ini nggak bisa business as usual. Ini harus betul pendekatan melompat dan kemudian mengejar ketertinggalan dengan fokus pada bidang-bidang yang kita keren. Berikutnya, next. Ini beasiswanya yang tadi saya sampaikan. PNS boleh ngambil apa aja, mana-mana saja, tergantung tidak hanya yang di tengah. Kalau di tengah pasti kita jamin dia punya jalur khusus namanya PNS TNI Polri. Tapi kalau yang PNS dokter bisa daftar juga di dokter spesialis. Lebih mudah dia karena kita berikan dukungan yang penuh. Kalau yang tinggal di Papua, di NTT, Maluku Utara, Nias itu bisa mendaftarkan sebagai beasiswa afirmasi ya, daerah afirmasi. Ini banyak sekali. Bagi yang diterima di perguruan tinggi utama dunia PTUD, PNS pun boleh mendaftar ini, tapi tetap harus izin instansinya. Ini kan jalur di LPDP ya. Next, berikutnya. Ini tadi saya sampaikan, pendaftarnya tentunya 2020 sangat drop karena pandemi ya. Sekarang udah 33.000 pendaftar kita setiap tahun. Next. Berikutnya. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan jumlah ini sudah ada yang lewat PNS TNI Polri, tidak semua PNS TNI Polri. Yang lewat jalur PNS TNI Polri 8.400. Ini yang perlu tentunya PNS TNI Polri lebih dari ini karena banyak yang lewat jalur lain. Next. Ini sebagai penutup, jangan pernah lelah mencintai Indonesia, kira-kira gitu ya. Ini dari Bu Sri Mulyani. Kita sebagai kaum intelektual jangan mengutuk kegelapan, nyalakan api walaupun kecil, dia akan menerangi. Dan terakhir saya bilang Indonesia deserve the best, Indonesia pantas mendapatkan yang terbaik, termasuk yang terbaik dari para PNS, ASN, TNI Polri yang ada di Indonesia. Demikian Mas, semoga pas ya 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lina nanti saya bantuin kalau ada pertanyaan ya Mbak Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Direktur Beasiswa LPDP Kementerian Keuangan atas materi yang tentunya sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bapak. Juga saya mohon izin Bapak, saya juga awardee nih Pak LPDP. Insya Allah tahun depan berangkat doktoral Bapak. Jadi tentunya teman-teman rekan-rekan ASN di seluruh Indonesia tentu harus bisa semangat juga nih. Infonya juga sudah terbuka lebar, pendaftarannya juga sudah sangat dirincikan apa saja nih kebutuhan untuk beasiswa targeted PNS dan seterusnya. Tadi sudah disampaikan juga, jangan khawatir karena presiden kita itu selalu fokusnya salah satu program prioritasnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. LPDP juga terus meningkatkan kinerjanya. Tadi saldo dana abadinya luar biasa, selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tadi juga disampaikan PNS nih, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, itu juga tidak hanya bisa
tidak hanya bisa daftar dari beasiswa targeted PNS, tapi juga mungkin bagi teman-teman yang di daerah afirmasi juga bisa mendapatkan dari kuota afirmasi dari LPDP tersebut. Jadi tidak lewat targeted PNS, tapi lewat kuota ataupun jalur afirmasi dari daerahnya. Di Indonesia Timur, tadi sudah disampaikan, ataupun di Nias, dan seterusnya, silakan daftar lewat jalur tersebut. Dan untuk PNS-nya sendiri juga sudah ada, tadi juga disampaikan, beasiswa targeted PNS. Yang menariknya tadi sudah disampaikan, 2/3 alumni itu memang kita semua nih Bapak Ibu, alumni dari LPDP adalah dari sektor publik yang memang terbagi dari PNS, TNI Polri, dan juga teman-teman akademisi dari para dosen. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih banyak nih sudah berpartisipasi. Kami mengingatkan untuk bisa mengikuti ataupun mengisi daftar hadir yang telah kami sediakan di kolom chat maupun dari kolom deskripsi di channel YouTube kami. Di channel YouTube terlapor sudah sampai 2.600 orang nih, dan di Zoom 1.000 orang, artinya 3.600 orang memantau acara kita pada pagi hari ini. Jangan lupa diisi daftar hadirnya untuk mendapatkan sertifikat, dan juga nanti materi narasumber juga akan kita share kepada Bapak Ibu. Ada beberapa pertanyaan nih Bapak Ibu, terutama kepada Bapak para narasumber ya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan, tapi yang pertama ini Pak, tadi tema kita hari ini kan beasiswa bagi ASN nih Pak. Ini banyak pertanyaan Pak di kolom chat. Apakah teman-teman P3K nih Pak, PPPK itu bisa dapat beasiswa Pak dengan targeted yang sudah disediakan oleh LPDP? Apakah hanya khusus PNS ataupun teman-teman P3K bisa masuk dalam jalur itu Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nih Pak, pertanyaan, apakah beasiswa nih dengan rupiah murni Pak dari instansi masing-masing pemerintah itu bisa disediakan oleh masing-masing instansi nih Pak? Mungkin teman-teman di kementerian ada itu kementerian, mungkin teman-teman di Kementerian PUPR, mungkin Kominfo, mungkin Kemenkeu sendiri nih Pak, itu punya ministerial scholarship ya, yang dari rupiah murni. Nah ini bagaimana nih Pak? Jadi selain mungkin lewat LPDP, apakah juga bisa Pak instansi pemerintah itu menyediakan rupiah murni untuk memberikan beasiswa kepada para ASN di instansinya? Kemudian yang ketiga nih Pak, terkait usia, banyak sekali nih Pak di kolom chat, Bapak Ibu terbatas usia katanya, begitu. Apakah ada pertimbangan untuk PNS itu bisa ditingkatkan minimal usianya Pak? Ada yang sudah di atas 40 tahun tapi semangat kuliahnya masih tinggi nih. Untuk mendaftarkan beasiswa mungkin bisa di angka 45 atau mungkin 50 mungkin bagi teman-teman yang giroh gitu ya, semangat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, tidak terbatas usia. Mungkin 3 pertanyaan itu Pak untuk Pak Direktur, izin Pak. Kemudian Pak Oni Pak, izin, ini kami rangkum juga Pak. Ini jadi Bapak Ibu di acara kita juga jangan khawatir, kami sudah merangkum juga, tim dari kami merangkum pertanyaan, tapi ada beberapa hal yang sudah terjawab langsung oleh narasumber dan beberapa kita sampaikan, kita rangkumkan dan kita sampaikan. Pertanyaan kepada Pak Oni nih Pak. Pak Oni praktisi di ASN. Kemudian berpengalaman banyak sekali mendapatkan beasiswa nih Pak. Bagaimana cara mengelola ini Pak, pendidikan dan pekerjaan begitu Pak? Apakah bisa sambil menjaga pengembangan karir kita, padahal kita akan terus bersekolah nih Pak. Dengan beasiswa kan harus tugas belajar, meninggalkan kantor dan seterusnya. Bagaimana cara kita mengelola ini Pak, pengembangan karir kita di kantor? Dalam hal kita juga harus terus melanjutkan pendidikan dengan tugas belajar, meninggalkan kantor dengan beasiswa. Mungkin begitu Bapak Ibu, teman-teman semua peserta webinar. 4 pertanyaan pertama, 3 mungkin untuk Pak Direktur Beasiswa nih, dan 1 untuk Pak Oni. Demikian Bapak, mohon izin berkenan ditanggapi. Terima kasih Mas Moderator, selamat ya. Kamu mau pergi kemana, Laksmana? Kami dalam negeri Bapak, mohon izin. Ya, ke UGM insya Allah Bapak. Oh, keren. Dokter kemarin ya? lulus di kedua, betul Bapak, doktoral, insya Allah Bapak. Ya. Pertanyaan pertama itu P3K ya, ini juga ASN. LPDP itu memang terus berusaha mengikuti perubahan-perubahan peraturan ya, termasuk tadi masalah usia juga. Ya, saya sambung. Kami terus mencermati aturan-aturan yang ada begitu, dan kami berusaha beradaptasi ya dengan aturan yang ada. Jadi untuk P3K dan ASN saat ini sedang kita kaji ya. Tapi yang sudah berjalan kemarin belum masuk itu. Tapi kita kaji terus, kami juga minta audiensi ke PAN RB juga ya terkait ini.
agar bisa mendapatkan pencerahan bagaimana kita akan ini. Tapi tentunya kalau mereka masuk, persaingannya akan makin tinggi ya, Mas Laksmana, mau nggak mau kan, karena peminatnya akan makin besar. Tapi sebelum ada P3K untuk targeted PNS TNI Polri, Anda punya kebebasan juga untuk memilih yang lain kan, untuk jalur-jalur yang lain. Ini contohnya nih, gampang. Dosen pendidik itu harusnya sudah ditangani oleh Kemdikbudristek karena kita menyediakan anggarannya. Tapi karena pentingnya sektor ini, maka kita bolehkan mereka untuk tetap mendaftarkan LPDP kalau mereka memang berkenan mendaftar di LPDP. Ya, selain dari Dikbudristek. Jadi kita berikan keberpihakan. Nah, tentunya ini ternyata membantu Mas Laksmana. Contohnya syarat-syarat yang ada di Dikbudristek, kalau mau kalau mau dosen itu syaratnya harus master untuk dapat doktor. Nah, sementara masih banyak dosen-dosen yang masih bergelarnya S1. Nah, mereka jalan pintasnya masuk ke LPDP, kemudian nanti setelah S2 bisa memakai dananya dari sana gitu ya. Itu satu, termasuk yang usia. Usia itu prinsipnya kalau di LPDP berusaha make sense adalah katakanlah usia nanti setelah selesai kuliah, kemudian ada 2N+1, dan Anda kira-kira berapa sisa pensiunnya gitu. Nah, angka itu yang coba kita revisi dan adaptasi terus. Saya nggak tahu sekarang angkanya masih sampai 47 gitu ya. Kadang-kadang kami dapat juga komplain dari seseorang, Pak, saya baru aja lewat Pak, kurang 1 tahun lagi, tambahin dong 1 tahun gitu. Nah, nambahin ini kan harus sistemik ya, harus ada kajiannya dan juga harus ada aturannya begitu. Kalau kita nambahin hanya karena 1 orang kan belum tentu yang nanti daftar 1 orang, yang daftar bisa ribuan orang itu. Begitu dilonggarkan 1 tahun aja gitu ya. Tentunya ini terus kita kaji, terutama yang usia ini karena kelihatannya ada aturan juga di PAN-RB yang kita perlu tengok ya, usia pensiun kemudian dipotong berapa, ini yang mungkin teman-teman dari Korpri, dari LAN itu juga bisa membantu terkait ini. Nah, kalau beasiswa yang ada di kementerian lain pakai rupiah murni, LPDP saya tidak bisa bicara apapun karena itu kan policy-nya ada di luar kita ya, di luar LPDP begitu. Tapi yang bisa LPDP berikan adalah kadang-kadang memang kita berbicara dengan Bappenas gitu, udah semuanya difokuskan di LPDP pemberian beasiswa untuk kementerian lembaga gitu kan. Tapi faktanya kan memang ada juga yang tadi disampaikan di Kemenkeu ada, Keminfo ada gitu ya. Tapi saya punya pesan yang kuat di LPDP adalah beasiswa tidak boleh lagi untuk yang degree ya, tidak boleh lagi menggunakan pinjaman kira-kira gitu. Sehingga waktu kami disodorin dari suatu negara pinjaman-pinjaman kita tolak karena kita dana kita menurut kita sudah cukup bagus dan kita tidak menerima pinjaman untuk yang S2 S3 ya. Untuk yang LPDP. Itu LPDP betul-betul rupiah murni dan kita bangga sebagai bangsa Indonesia kalau negosiasi dengan negara asing kita sekarang bicara negara Anda kira-kira mau memberikan berapa co-funding gitu. Ya, biasanya angkanya berkisar 20-an, 30, ada yang belasan, ada yang 5 begitu. Sementara kalau programnya bagus, prioritasnya bagus, kita 100 aja kita akan berikan. Baru saja minggu lalu saya tanda tangan dengan BRIN Mas Oni untuk beasiswa riset atau talenta riset dan inovasi. Untuk doktor 500 doktor selama 5 tahun. Jadi sebenarnya setahun hanya 100 doktor Mas Oni. Saya berpikir kalau Anda siap untuk lebih dari 100 kan lebih keren juga gitu. Dan untuk dokter kan kita juga punya alokasi yang cukup besar ya. Itu bidangnya kalau teman-teman paham itu biodiversity ya, bioteknologi tentunya masuk di sana. Kemudian deep sea, ini ilmu-ilmu yang di luar ilmu saya gitu. Kemudian ada aerospace, yang keempat adalah nuklir yang dikaitkan dengan medical dan juga dengan energi. Ini yang akan segera kita dorong tahun depan, Mas. Sudah kita tanda tangani. Yang kayak gini menjadi menarik, teman-teman nanti ekosistem risetnya juga tumbuh karena banyak juga komplain sekolah di sana labnya bagus-bagus, di Indonesia labnya jelek gitu kan. Ya oke lah, yang jelek pun kan harus kita perbaiki. Masa kamu harus lari dari yang jelek dan membangun negara lain kan kira-kira gitu kita bicara. Demikian sementara Mas Laksmana, itu jawaban kami. Kalau Mbak Lina ada tambahan boleh ya terkait dengan usia misalnya. Kalau enggak saya kembalikan ke Mas Moderator.
Baik, terima kasih Pak Direktur. Mohon izin, ada pertanyaan yang tadi untuk Pak Oni Bibin Bintoro. Silakan Bapak. Siap, terima kasih. Terima kasih Mas Moderator, Mas Laksamana. Jadi saya ikut sama Mas Dwi Larso ini ngucapin selamat sama Mas Laksamana yang akan menjadi mahasiswa S3 di UGM. Dapat beasiswa dari LPDP. Jadi tadi pertanyaan saya sebenarnya memang beberapa mitos tadi istilahnya Mas Dwi Larso, tapi memang beberapa keluhan terhadap LPDP karena dilihat dari perspektif ASN. Beberapa sudah dijawab, tapi saya yakin nanti kita perlu diskusi lagi Mas Dwi Larso. Ini teman diskusi ini. Terus yang kedua tadi pertanyaan tentang karir. Jadi tadi ada yang bertanya gimana balancing karir. Ini kesulitannya memang. Jadi banyak teman-teman yang nggak ada masalah kalau misalnya bosnya atau atasannya, karena pegawai negeri itu kan pada saat yang sama sangat hierarkis. Jadi memang butuh izin dari atasan dan lain-lain. Pada saat yang sama, individu juga punya kebutuhan yang juga mungkin berbeda. Kadang-kadang malah bisa jadi lebih jauh daripada yang di atasnya. Jadi apa yang kita inginkan tentunya belum tentu sama yang apa diinginkan oleh mungkin bos atau instansinya. Ini saya yakin pasti banyak dialami oleh banyak orang. Dan yang terjadi biasanya nanti hubungannya kurang bagus. Nah, tentunya harus pinter-pinternya. Ini kayak office politik lah. Memang pada saat yang sama ya memang aturan pegawai negeri itu harus dapat izin. Saya sendiri pernah nggak dapat izin gitu. Jadi harus dapat izin. Tapi kalau sekolah luar negeri, kalau sampai nggak dapat izin akan masalah. Jadi semuanya tugas belajar. Yang saya lakukan, saya dapat tugas belajar selalu pakai paspor biru. Jadi 14 tahun di luar negeri itu semuanya paspor biru. Pada saat yang sama memang itu dibutuhkan. Jadi kalau ditanyain itu dibutuhkan. Nah, kalau teman-teman bisa ada masalah, itu rasanya memang kalau memang kepentingan tadi ada yang bilang, kalau sampai keterima karena alasan pribadi, kan usahanya belum tentu kesempatan itu datang 2 kali. Jadi kalau misalnya Mas Laksamana ditolak, nggak diizinin pergi ke S3 di mana namanya, ke UGM, belum tentu tahun depan kalau apply, masih diizinin, atau bisa juga karena batas umur. Jadi pertimbangannya macam-macam. Ya kadang-kadang menurut saya sih ya bandel-bandel dikit nggak apa-apa lah gitu. Karena sistem pegawai negeri sipil itu sebenarnya pegawai negeri itu masuk dengan semi general. Jadi statusnya itu boleh katakanlah, jadi kayak saya tadi boleh kemudian jadi pengurus di Korpri, Mas Dwi Larso itu tadinya dosen di SBM bareng sama saya juga, sekarang jadi pengurus di LPDP. Contoh seperti itu penting karena karir seseorang nggak akan ada yang tahu. Jadi kalau menurut saya sebaiknya karir itu dipertimbangkan, dinegosiasikan dengan atasan atau dengan instansinya. Tapi pada saat yang sama mana yang lebih tahu soal konflik seperti ini, ya Anda sendiri lagi lah. Tapi tadi resiko tanggung sendiri. Cuma menurut saya kesempatan yang diberikan oleh LPDP, jadi memang baru 3 tahun terakhir ini jumlahnya meledak nih Mas Dwi Larso. Mungkin angka saya tadi masih sebelum COVID, tapi kalau sekarang angkanya meledak. Tapi Mas Dwi, harapannya representasi ASN secara keseluruhan, boleh itu di Kementerian Ristek, Kementerian Dikbud, ataupun yang lain-lain, bukannya tetap harus besar. Harapannya akan besar karena konstituen kami juga nanya ini tentang LPDP. Dan itu berbicara tentang apa yang terjadi di LPDP dan Kementerian Keuangan. Saya kira gitu Mas Laksamana. Jadi kalau menurut saya harusnya pinter-pinternya aja lah membalance antara kepentingan instansi dan kepentingan Anda sendiri. Yang jelas kalau menurut saya kalau Anda punya pendidikan lebih bagus, Anda lebih agile, lebih adaptability, punya kesempatan yang lebih luas. Jadi kalau soal karir, ya kemungkinannya kalau Anda nggak milih jalur struktural, ya jalur fungsional kalau mau aman gitu. Saya sendiri pertama kali jadi pengurus Korpri tahun 2000, dilantik oleh Pak Menristek. Pada saat itu pengurus Korpri itu namanya Sekretaris Korpri BPPT Kemristek. Pada saat itu eselonnya eselon 3, 23 tahun yang lalu. Tapi setelah itu saya melihat ya memang cocoknya saya fungsional. Artinya jabatan itu sendiri akan berbeda rasanya. Kalau misalnya struktural mau nggak mau Anda harus ngikutin aturan yang mungkin lebih rigid. Jadi itu jawaban saya, bukan berarti kesempatannya nggak banyak, kesempatannya banyak. Jadi kalau saya biarpun misalnya nggak dapat beasiswa, bisa pergi ke luar negeri, dapat beasiswa yang lain. Karena yang paling penting yang harus siap. Yang harus siap itu ya berarti bahasa Inggrisnya harus bagus, TPA-nya atau SET, GMAT, GRE-nya harus bagus. Nah, yang saya preaching sebenarnya, yang saya advokasi, karena di BIM itu, Kemdikbud itu buat namanya
beasiswa Indonesia Maju, tetapi untuk orang-orang yang dianggap punya potensial lebih awal diberikan pelatihan namanya persiapan BIM kurang lebih 8 bulan 10 bulan. Harusnya pegawai negeri seperti ini juga, dan saya berharap harusnya itu dimudahkan oleh LPDP. Jadi kalau tadi Pak Dwi Larso itu bilang dilakukan oleh instansi masing-masing, karena kalau misalnya dari daerah gitu harusnya agak sulit. Hari gini kan udah ada banyak model kursus-kursus online. Bisa nggak tuh LPDP bikin sejenis kan akademinya untuk TPA, kan akademinya untuk GMAT GRI, sehingga teman-teman terutama yang dari daerah bisa meningkatkan kapabilitasnya. Karena saya tahu banyak organisasi filantropik mengadakan kursus bahasa Inggris gratis, katakanlah LT, Euro Management, dan lain-lain. Itu mereka melakukan pelatihan-pelatihan yang bisa menaikkan bahasa Inggris, karena persyaratan utamanya saya yakin pasti TPA dan bahasa Inggris, walaupun dan yang lain-lain. Karena kalau enggak, PNS itu kalah bersaing. Jadi menurut saya kalau cuma 1/3 itu masih kurang, Mas. Jadi menurut saya PNS itu harus dapetin 2/3 dari anunya LPDP. Gimana caranya? Kalau di BIM itu, Beasiswa Indonesia Maju itu mereka bikin portofolio. Kalau PNS itu di database-nya BKN itu semua pegawai negeri itu ketahuan bahasa Inggrisnya berapa, karya satyanya sampai 30 tahun, misalnya saya 30 tahun atau udah ada yang 10 tahun. Terus juga bahasa Inggrisnya berapa, nilainya berapa. Dan kalau itu bisa diidentify dengan baik di awal, harusnya yang dikirim bisa lebih banyak lagi. Karena yang dikuasai itu 4 juta, padahal BIM itu saya yakin mungkin hanya beberapa ribu data siswa seluruh Indonesia yang mereka miliki, yang ada di Puspresnas. Tapi kalau pegawai negeri itu 4,5 juta itu bisa diketahui, sehingga menurut saya dari awal sekarang ini yang muda-muda ya dikirim secepatnya dan sebanyak-banyaknya. Jadi advokasi kami itu kuantitas dan kualitas universitasnya sebanyak-banyaknya di awal, karena itu pengaruhnya akan lebih banyak. Jadi bukan nanti-nanti, walaupun tadi harapan saya sih yang dilakukan oleh Mas Dwi Larso 15.000 itu udah luar biasa, tapi harapan saya harusnya lebih banyak lagi gitu, Mas Dwi Larso. Dan mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan teman-teman yang bagaimana caranya membalans antara karir dan sekolah ke luar negeri ataupun mencari sekolah ataupun ngajar dan lain-lain. Saya kira demikian, Mas Moderator, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapannya Pak Oni Bintoro. Baik teman-teman sekalian, tadi sudah disampaikan bahwasanya memang sebenarnya informasi beasiswa itu terbuka lebar nih Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Dipantengin tuh, silakan. Di chat juga sudah dikirim tuh ada syarat beasiswa S2 LPDP untuk PNS, TNI, dan Polri. Apa yang kita lakukan nih? Ini kan berbagi pengalaman juga sedikit. Kita baca-baca nih apa sih yang diperlukan bagi seorang PNS kalau ingin mendaftar beasiswa LPDP. Memang tadi disampaikan ada bahasa Inggris dan seterusnya, yang perlu pelatihan juga sudah banyak terbuka, tadi sudah disampaikan oleh Pak Oni. Pelatihan bahasa Inggris terbuka juga sudah banyak. Kebetulan saya juga bertugas di Biro Kepegawaian Kemendagri sebagai Kepala Subbagian Penilaian Kompetensi dan Penataan Jabatan nih Bapak Ibu. Kami itu bikin program. Ini kami juga mendorong teman-teman Bapak Ibu yang kebetulan bertugas mungkin di BKD, di Biro Kepegawaian ataupun di Biro SDM, bikin program untuk melatih bahasa Inggris para pegawainya, kemudian dileskan secara gratis, diberikan tes secara gratis, dan seterusnya, sehingga akses untuk mendapatkan sertifikat bahasa Inggris dan seterusnya itu menjadi semakin terbuka nih bagi Bapak Ibu. Jadi itu juga mungkin menjadi motivasi juga nih bagi teman-teman Bapak Ibu yang kebetulan mungkin bertugas di Biro Kepegawaian, Biro SDM maupun dari BKD Provinsi Kabupaten dan Kota. Bapak Ibu, ini izin Pak Oni, ini ada Pak Rahmat Azhar nih, satu lagi Pak, dari tadi nih sudah menunggu raise hand ini dari RSUD Cut Nyadin. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya, mohon izin Bapak Ibu. Ini ada Pak Yosa juga raise hand, Bu Dewi, mohon izin ya Bu ya, Bapak. Kita ini sesi terakhir, ini pertanyaan terakhir dari Pak Rahmat Azhar dari RSUD Cut Nyadin dari Aceh. Silakan Pak Rahmat Azhar, kita persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suatu kebanggaan bagi saya bisa berada di tempat yang luar biasa dan sangat biasa di hari ini, yaitu berjumpa lagi, yaitu khususnya di Aceh.
barangkali ini bukanlah sebuah pertanyaan dari saya sebagai PNS, akan tetapi saya lebih setuju dengan pendapat dari Pak Oni sampaikan tadi, advokasi hari ini yang mungkin di daerah itu sangat kami perlukan, terutama mengenai dana LPDP. Nah, itu memang kami punya kendala dari TOEFL mungkin ya Pak ya. Mohon seperti tadi TOEFL mohon diadvokasi 3 untuk melanjutkan S1. Sementara banyak beasiswa yang diplotkan oleh LPDP. Pak Rahmat, tetap sinyalnya putus-putus nih Bapak. Pak Rahmat, videonya di dimatiin. daerah ini membutuhkan Pak Rahmat, mungkin videonya bisa dimatiin saja. Biar jangankan untuk S2, untuk S1 saja diskusi hari ini. Gimana? Videonya mohon izin dimatiin saja Bapak, agar pertanyaannya bisa clear kami terima Pak. Langsung saja pertanyaannya Pak. Kita putus sinyalnya di sini. Silakan Pak Rahmat. Sepertinya malah terlempar nih Pak Oni. Salah. Jadi sebenarnya harusnya dimatiin videonya aja, Iya. tapi suaranya keluar, bukan dia mungkin salah. Ya, dimatiin ini sepertinya. Jadi lift malah Pak Rahmatnya. Mungkin Bu Dewi, silakan Bu Dewi untuk Tapi mengganti Pak Rahmat. pesannya ditangkap. Oke, boleh Pak. Satu lagi Pak, biar ini Pak Bu Dewi langsung pertanyaannya Bu ya. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Laksmana. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oni Binbin, Pak Dwi Larso, dan lainnya. Izin bertanya, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama adalah pertanyaan ditujukan untuk Pak Oni Binbin. Terima kasih Pak sudah memberikan insight menarik bagi kami, karena pada dasarnya memang untuk Indonesia Maju, ASN juga harus berkembang. Dan Korpri ini kan sebagai wadah ASN ya Pak ya, di Indonesia ini. Sehingga harapannya Pak, kira-kira saya ingin bertanya, program Korpri apa saja sih nantinya untuk memfasilitasi beasiswa, tentu khususnya untuk program bagi P3K Pak. Karena kan ini program baru dari pemerintah dan tentunya juga mendukung juga untuk agar birokrasi juga menjadi bagus ke depannya gitu Pak. Nah mungkin kira-kira apa saja sih Pak ke depannya program dari Korpri, terutama untuk kesempatan kompetensi bagi P3K, apakah memungkinkan dari Korpri mengajukan beberapa program-program kesempatan beasiswa untuk disampaikan ke Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, LPDP, agar nantinya P3K juga mendapatkan kesempatan Pak, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian untuk Pak Dwi Larso, izin Bapak yang tadi disampaikan memang banyak beasiswa untuk S2, S3 untuk PNS, TNI, Polri, dan tadi disampaikan bahwa kedepannya juga terima kasih banyak Pak, mungkin Bapak juga nantinya LPDP akan beradaptasi dengan peraturan yang ada sehingga nantinya P3K dan juga jenjang usia yang diterima beasiswa nantinya akan bertambah gitu ya Pak. Jadi tidak hanya usia 40 dan harapannya sih bisa lebih misalkan sampai 50 tahun gitu ya Pak ya. Dan harapannya Pak kedepannya juga selain beasiswa yang tadi sudah disampaikan, harapannya juga dari P3K itu mendapatkan short course sehingga nantinya program-program short course juga sangat bermanfaat Pak untuk para P3K ini bertugas di instansinya masing-masing sehingga harapannya kan nanti ASN baik itu PNS dan P3K akan juga bekerja maksimal dan juga berkontribusi maksimal bagi Indonesia. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Pak Oni, izin Bapak, silakan Bapak langsung ditanggapi. Terima kasih Mas Laksamana. Jadi saya tanggapi dulu yang Mas Arief tadi. Kalau bisa misalnya soal TOEFL itu buat daerah itu jadi masalah. Saya sependapat itu karena kalau di daerah itu kan aksesnya nggak lebih banyak daripada di sini. Walaupun tadi kalau bisa ya belajar sendiri memang nonton Netflix lah, nonton TV, ikut kursus bahasa Inggris lewat Telegram, lewat WhatsApp grup dan lain-lain. Hanya saja memang kalau misalnya enggak
itu saya kira kalau saya tadi kan advokasi minta harusnya bikinlah di mana namanya di LPDP mengajar. Jadi LPDP punya online course untuk bahasa Inggris, online course untuk GMAT, JARI. Karena saat ini yang paling banyak menggunakan itu mereka-mereka yang ikut tes di LPDP yang jumlahnya tadi 33.000. Kalau saya nggak salah tahun ini. Harusnya kalau misalnya ada pelatihan itu jumlahnya bisa lebih naik lagi. Sedangkan yang punya resource untuk ngadain online course seperti itu nggak akan banyak. Nggak ada instansi-instansi. Menurut saya LPDP yang harusnya lakukan. Jadi saya malah encourage si Pak Arief itu agar minta LPDP atau kami juga nanti minta LPDP agar melakukan itu. Karena pegawai negeri yang 4 juta itu sudah sibuk dengan kerjaan. Pada saat yang sama dari segi keuangan lebih terbatas ketimbang yang tadi mau sekolah ke perguruan tinggi level dunia unggul tadi. Pada saat yang sama birokrasi itu harusnya lebih bagus. Jadi Pak Arief kalau Korpri rasanya akan encourage untuk LPDP ngadain atau kita akan coba lagi pikirkan hal lain yang memungkinkan buat teman-teman biar bahasa Inggrisnya naik. Itu satu. Kedua, untuk Ibu Dewi ya. Ibu Dewi itu nanyain soal P3K. Nah, kalau P3K kan aturannya udah sama dengan ASN karena kan P3K, ASN dan P3K itu sekarang menjadi PNS dan P3K sekarang menjadi ASN dan ASN adalah Korpri itu kan Korps Profesi Pegawai ASN. Jadi udah di dalam ASN. Dari segi itu nggak ada bedanya, Bu. Bahkan menurut saya kalau benar model P3K, setahu saya P3K itu bahkan dari segi profesionalisasi lebih bagus atau mungkin tesnya lebih bagus daripada PNS. Sehingga rasanya Ibu Dewi nggak perlu ada. Jadi setahu saya memang tidak ada program khusus untuk PNS dan P3K, yang ada programnya untuk ASN. Jadi Korpri itu sekarang adalah korpsnya untuk ASN. Jadi justru masuk. Kalau sebentar lagi akan ada katanya undang-undang revisi ditambah yang namanya ASN itu satu yang sekarang lagi isu bulan November revisi undang-undang, ya mau nggak mau itu akan masuk jadi ASN, jadi Korpri juga yang dengan sendirinya hak-haknya sama. Jadi kalau menurut saya nggak ada masalah Bu Dewi kalau soal tadi beasiswanya. Apakah soal umur? Tadi kalau saya nggak salah Mas Dwi Larso, masih ada nggak Mas Dwi Larsonya? Kalau misalnya Mas Dwi Larso masih ada, biar Mas Dwi Larso yang menjawab. Tapi kalau soal umur tadi kalau saya nggak salah mereka juga akan mempertimbangkan. Karena memang ada organisasi seperti kayak BRINS itu ada yang umurnya bisa sampai 65 dan 70, numbernya akan banyak. Tapi itu biarlah Menpan yang ngurusin sama teman-teman. Tapi memang kalau di luar negeri itu biasanya diskriminasi itu bukan cuma warna kulit tapi juga age. Jadi artinya pembedaan diskriminasi masalah umur itu sebenarnya diskriminasi juga. Jadi itu jawaban saya buat Pak Arief dari Aceh dan Bu Dewi. Saya kembalikan ke Mas Moderator. Terima kasih tanggapan dan jawabannya Pak Oni Bibin Bintoro. Pak Dwi Larso, Pak Direktur, mohon izin, apakah masih membersamai kami, Bapak? Ya, baik. Bapak Ibu. Oh, masih ada nih, Pak Dwi Larso. Silakan, Pak Direktur. Dah, kena mute tadi, mohon maaf. Ingin gambaran lagi tentang izin, Pak Direktur, mohon izin, putus-putus Bapak. 1000. Izin Bapak masih putus-putus. Ya mungkin sinyalnya ya. Oh baik Udah? Bapak. Silakan Bapak, siap. Udah nyambung lagi Mas? Sudah Bapak, silakan Bapak, silakan. Oke. Itu tim itu yang disampaikan Mas Oni beberapa kali setahun sebelum mereka mendaftar
ke perguruan tinggi ternama di dunia, S1. Saya matiin ini aja, matiin video ya. Oke, makasih. S1. Nah, setelah dihitung-hitung, kan untuk persiapan kan pakai dana juga, Mas Oni. Sehingga nggak mungkin lagi 1.000, sekarang ordernya ratusan. Ya, ordernya ratusan. Kan dana LPDP itu kan 1 kotak gitu. Kalau sudah dipakai 1/4 kotak, ya sisanya tinggal 3/4 kotak. Gitu. Jadi kalau misalnya PNS dibayarin untuk les bahasa Inggris segala macam, kan dananya juga berkurang, Mas, untuk beasiswa. Jadi policy maker kan harus berpikir yang terbaik gitu. Nah, kami memfokuskan adalah memberikan pembekalan bahasa untuk teman-teman yang ada di daerah afirmasi, difabel, dan prasejahtera. Ya, kalau PNS, TNI, Polri, institusinya kan sebenarnya ada untuk mendukung itu, dan it happen gitu ya, dengan PUPR, Polri, kemudian dengan Merauke itu ada universitas yang, Universitas Musamus, Mas, itu punya lab bahasa yang kemudian membantu daerah sekitar situ untuk termasuk PNS ya, untuk memanfaatkan ya keberadaan lab-lab itu. Jadi ini perlu dipahami juga kenapa LPDP tidak bisa memberikan untuk termasuk itu short course ya. Tapi begitu Anda diterima, sebenarnya LPDP untuk yang afirmasi itu bisa kita berikan untuk meningkatkan lebih. Dan kami melonggarkan juga untuk bahasa ini untuk teman-teman yang membutuhkan, terutama tadi prasejahtera, difabel, dan juga untuk daerah afirmasi, 96 kota kabupaten di Indonesia, itu boleh menggunakan Duolingo, dan itu sangat murah dan online. Gitu ya, ini kita juga terus melihat bagaimana mendukung itu. Yang lain tadi pertanyaan tentang usia, saya pikir kami tetap akan berdiskusi ya dengan teman-teman PAN RB, semoga tahun 2024 ada perubahan, tapi memang rasanya kita juga dapat wanti-wanti juga dari DPR begitu kan. Nah ini kalau kita mendidik orang kemudian setelah lulus pensiun kan kita kan harus mikir juga ya. Memang beasiswa ini beasiswa dari negara, bukan dari negara lain. Kalau negara lain pasti punya misi yang lain yang saya nggak tahu gitu. Kalau di sini kita dapat wanti-wanti juga harus ada batas usia juga, tapi batasnya berapa itu yang kita lihat. Nanti kita akan kaji lagi, kaji untuk penyesuaiannya. Itu aja kalau ASN, PNS, P3K ini sekaligus nanti kita satukan dengan PAN RB. Saya tadi sempat terlempar keluar, saya nggak tahu apakah ada pertanyaan yang belum saya cover. Makasih Pak Moderator. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin cukup Bapak, apa yang sudah ditanyakan oleh teman-teman tadi sudah terjawab, terutama tentang status P3K, apakah nanti bisa diakomodir oleh PDP, dan tentunya pertimbangan usia nih Pak, untuk teman-teman PNS bisa dinaikkan, karena batas usia tadi ternyata menjadi penghalang nih beberapa teman-teman ASN untuk mendaftar, karena sudah terkena batas usia yang telah ditentukan oleh LPDP. Bapak Ibu, ya nanti Mas, ini saya bercanda aja. Kalau kita naikkan gitu menjadi 50, nanti yang 51 protes juga tuh, aduh meleset setahun gitu. Ya kan? How low we can go, how high we can go, kan kira-kira gitu kan, selalu harus ada aturan. Nah, aturan ini yang akan kita diskusikan ya, supaya make sense aja gitu. Itu sih kira-kira. Karena saya, contohnya nih Mas Laksmana, sampai tahu kan, sampai daftar kan pakai IP ya. Siap, ya kan? Bapak. Pakai IP, IP-nya ada batasnya kan berapa? 3 gitu. Yap. Ya, saya dapat komplain tuh, Pak IP saya 2,97, nggak bisa masuk Pak, hanya kurang 0,03 gitu. Kalau saya turunkan jadi 2,97, nanti yang 2,96 protes lagi kan gitu. Jadi di titik mana gitu. Nah intinya sebenarnya kenapa kita pakai IP, karena seringkali kalau yang ke luar negeri ya, juga di dalam negeri saya pikir juga mereka pakai IP juga gitu ya. Walaupun IP kita coba kita turunkan supaya bisa mengcover yang lain, tapi kan kita nggak bisa terlalu rendah juga. Sekarang kalau Anda lihat kenapa yang orang asli Papua kita nggak pakai syarat IP. Karena kalau dia udah lulus S1 kan IP-nya pasti 2, ya untuk afirmasi seperti ini menurut kita punya keberpihakan. Oke lah. Ya, nanti sekolahnya kita bantu cariin segala macam. Ini namanya afirmasi dan hati kita ada di sana. Kira-kira gitu Mas. Makasih.
Baik, terima kasih Pak Dwi Larso. Terima kasih banyak. Tentunya teman-teman, Bapak Ibu dari LPDP akan mempertimbangkan nih masukan dari kita semua. Tentunya juga akhirnya terima kasih juga nih kepada Dewan Pengurus Korpri Nasional sudah menyelenggarakan acara ini, mempertemukan nih antara LPDP dan teman-teman anggota Korpri se-Indonesia. Masukannya terkait usia, kemudian P3K, dan bahasa tadi tentu akan menjadi catatan pertimbangan bagi Bapak Ibu di LPDP untuk berkomunikasi dengan Kemenpan RB yang membuat kebijakan tentang manajemen ASN ini, terutama juga tentang pengembangan kompetensi ASN. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian, kerjasama Bapak Ibu sekalian telah membersamai kami dari pagi tadi hingga hampir menjelang siang ini. Terima kasih banyak telah berpartisipasi aktif, baik dari Zoom yang full nih 1.000 orang, dan di YouTube sudah menyentuh angka 2.600 orang. Bapak Ibu yang ingin mengisi link daftar hadir sudah kami sediakan di kolom chat oleh panitia. Juga Bapak Ibu yang live secara YouTube itu juga bisa mengisi link daftar hadir di kolom deskripsi channel YouTube kami. Nah, Bapak Ibu juga jangan lupa sekalian like, komen, dan subscribe, begitu ya, channel YouTube Dewan Pengurus Korpri Nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari panitia penyelenggara webinar ke-26 Korpri Menyapa ASN dengan tema Beasiswa bagi ASN mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada para narasumber, Bapak Dwi Larso, Direktur Beasiswa LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Oni Bibin Bintoro, Kepala Departemen Penelitian dan Pengkajian Dewan Pengurus Korpri Nasional, dan tentunya Bapak Ibu para peserta webinar, anggota Korpri dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote nih. Alhamdulillah, terima kasih banyak telah membersamai kami. Bapak Ibu, partisipasinya sangat berharga bagi kami. Bapak Ibu yang tadi ingin mendapatkan sertifikat, jangan lupa like dulu, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Isi link daftar hadirnya, nanti link sertifikat juga sudah kami sampaikan. Silakan dipantau secara berkala ya Bapak Ibu, karena untuk penerbitan sertifikat juga akan kami terbitkan secara berkala. Jadi kalau belum ada namanya sabar dulu, tapi disimpan dulu linknya. Nanti sertifikatnya sudah keluar, silakan di-download dan disimpan. Nanti ada beberapa JP dan seterusnya tuh ya. Ada juga penghargaan lah yang diberikan kepada kami dari Dewan Pengurus Korpri Nasional kepada Bapak Ibu yang telah membersamai kami secara aktif dari Zoom maupun dari YouTube pada pagi hari ini. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin Bapak Ibu rasakan, dengar, dan seterusnya. Bapak Ibu, kami tutup acara ini. Mohon izin Pak Oni, Pak Dwi Larso, kita tutup ya Pak. Terima kasih Baik. semuanya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Mohon terima izin kasih banyak terima Bapak kasih. Pak Dwi Larso, Pak Oni Take care Bibin. semua, kita tunggu ya 2024 makin banyak Terima kasih Mas Dwi Larso. ASN yang daftar. Ayo, semangat Bapak Ibu semuanya. Insya Allah informasi terbuka lebar. Pantengin terus website LPDP. Teman-teman yang punya IG, medsos lain sebagainya, silakan follow, silakan ikuti pemberitahuan dari LPDP dan seterusnya. Karena memang sekarang medsos juga sangat informatif dan informasinya terbuka lebar bagi kita semua. Siapkan bahasa Inggrisnya, ayo silakan Bapak Ibu, IELTS ataupun TOEFL dan seterusnya. Persiapkan tes bakat skolastik dan seterusnya, dan nanti bisa lulus mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekali lagi terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.